ya leaders meeting dari Legacy gitu ya. Buat teman-teman yang baru pulang dari Malaysia, sudah normal kembali, nggak ada jet lag kan? Nggak ada. Buat teman-teman yang extend semuanya sudah kembali pulang. Jangan-jangan masih ada yang ketinggalan gitu ya di Milan. Mudah-mudahan semuanya sudah berkumpul. Mudah-mudahan bisa full power lagi. Ya comeback stronger supaya kita bisa menutup kuartal 2 tahun 2024 ini dengan gemilang. Setuju teman-teman? Oke, ya langsung slide saya boleh ditampilkan, Cindy. Ya, sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Sekarang sudah tanggal berapa ya? Tanggal 10. Tanggal 10 berarti kita tinggal 20 hari lagi teman-teman. Menutup bulan Juni, pertengahan tahun loh. Nggak kerasa kan teman-teman ya. Mungkin teman-teman kemarin ada yang baru ngerasa goal setting gitu ya. Waktu itu di Lembang ya kalau nggak salah Andre ya. Goal setting di Lembang. Kemudian juga waktu awal tahun juga kita kan ada acara Decade of Legacy dan lain sebagainya. Nggak kerasa sekarang udah mau hampir pertengahan tahun aja teman-teman. Waktu terus berjalan ya teman-teman ya. Oke, saya langsung aja teman-teman karena saya durasi berapa lama? Berapa? Till drop. Wih, berarti sampai jam 2 subuh ya. Nanti di sana ya di ini party kaliki gitu ya kalau till drop ya. Oke, langsung aja teman-teman ya hari ini tanggal 10 Juni ya langsung aja ini adalah beberapa update-nya. Nextnya. Oke ya pertama-tama saya ingin mengucapkan congratulations ya selamat. Seperti biasa bukan selamat pagi ya tapi selamat untuk teman-teman yang bisa berprestasi di bulan Mei kemarin ya. Ini top 20 leader di region Jawa Barat teman-teman. Top 20 leader di region Jawa Barat ini ada siapa aja perwakilan dari Legacy gitu ya. Ada siapa aja di sini? Ada Bro Martin Bunawan ya. Congratulations Bro Martin Bunawan 106 juta API. Ada Bro Martinnya ya. Kemudian juga di sini ada siapa lagi? Komike. Oh ini ya Komike. Komike dengan 100 ya 101 juta API. Kemudian juga ada siapa lagi? Koriko ya Koriko ini 111 juta API. Siapa lagi? Bro Rian ya Bro Rian, ada Ko Wendy ya kemudian juga ada Bro Ivan, ada Edo, ada Mira, ada siapa lagi yang belum disebut? Ada Glenn, kita tepuk tangan dong untuk teman-teman leaders yang masuk dalam jajaran top 20 leader di region Jawa Barat month to date Mei ya, Mei kemarin. Oke, ini month to date 1 bulan di bulan Mei, padahal bulan Mei adalah bulan challenging ya. Saya lihat nama-nama yang ada di sini ya meskipun kan bulan Mei berangkat semua ya. Pada banyak juga yang berangkat trip gitu ya, bahkan ada juga yang extend bulan yang singkat sebenarnya tapi terbukti beberapa ya masih bisa berprestasi gitu ya padahal baru pulang trip teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau ini year to date dari Januari sampai dengan Mei 5 bulan. Oke. Ada siapa aja di sini? Congratulations buat Feni 411 juta API ya. Feni ada? Hong Kong. Hong Kong. Bukan ditanya dari mana, dari Hong Kong, bukan itu ya. Beneran ya ini ya. Oke. Kemudian juga ada Martin Gunawan 412 juta API. Kemudian juga ada Ratih 433 juta API. Kemudian juga ada Bro Glenn 551 juta API peringkat 11. Kemudian ada Bro Ivan 597 juta API. Kemudian juga ada Mira 719 juta API. Kemudian juga ada Bro Edo ya 798 juta API. Tepuk tangan dong ya. Buat teman-teman di sini yang masuk dalam jajaran top 20 leader year to date ya bulan Mei 2024 ya. Nah, buat teman-teman di sini jadi total dari 20 berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 leader dari top 20 leader di region Jawa Barat, 7-nya itu dari Legacy. Ya mudah-mudahan nanti di bulan Juni lebih banyak lagi ya yang bisa masuk ya dalam jajaran teman-teman yang namanya belum ada di sini. Oke. Nah, ini adalah pencapaian kita month to date ya di bulan Mei teman-teman. Oke. Nah, kita totalnya itu 123 case gitu angka cantik ya 123 2,2 M ya. Tapi sekali lagi levelnya Legacy adalah bukan di region Jawa Barat tapi kita bersaing dengan level nasional. Ini adalah GA ranking Legacy year to date Mei 2024 teman-teman. Ya. Kita ada di peringkat keberapa nih teman-teman? Peringkat ke-24 ya.
Padahal sebelumnya kita year to date 2023 peringkat 19 ya. Dengan total API 11,6 M. Teman-teman ya. 11,6. Menyesuaikan dengan tahun ya, jangan dong ya. Menyesuaikannya harus dengan minimal harus di atas ya, di atas 19 dong ya. Karena kemarin kan 19. Oke. Yang kesatunya Mas GPS ya, udah 54 M dan seterusnya. Ya, tapi sebenarnya kita banyak potensi teman-teman, banyak potensi. Jangan lupa kita di compare dengan tahun lalu kan kita banyak juga omset dari konversi dari PPH ke PPH Pro, kemudian juga ada yang dari pricing dan lain sebagainya. Tahun lalu itu peaknya adalah puncaknya kalau di region Jawa Barat ya, saya nggak tahu kalau tahun lalu peaknya konversi atau apa namanya di legacy itu bulan apa. Tapi kalau di region Jawa Barat itu bulan April, Mei, dan Juni peak konversi tahun lalu. Nah itu kan yang menjadi apa ya baseline kita gitu ya. Kalau ini dengan angka segini sebenarnya ini kita anggaplah belum ada yang dari konversi omsetnya teman-teman. Jadi sebenarnya potensinya kita masih ada. Asalkan nanti ke depannya kita bisa istilahnya apa ya mengejar ketertinggalan lah. Kita catch up teman-teman. Ya, oke. Nah untuk selanjutnya adalah, oke. Nah ini 2023 versus 2024 ya. Ini pencapaian kita legacy berbanding tahun lalu. Tahun lalu kita di Mei itu 731 case, 14,4 M. Berbanding dengan tahun ini 451 case, 11,6 M. Berarti kita masih ada minus 20% teman-teman. Oke. Nah kemudian ini pencapaian kita teman-teman. Dari sekian banyak indikator, poin-poin yang istilahnya kalau teman-teman leader pasti belajar MAPA lah ya. Ada manpower, kemudian A-nya apa lagi? Apa? Yang ikutan Verge? M-nya manpower, A-nya activity ratio gitu ya. Kemudian P-nya productivity, A-nya average case size. Nah itu ya. Nah ini poin-poinnya. Kira-kira kalau ngelihat angka yang ada di sini gitu ya. Kan tadi kita ini secara omset masih minus 20% ya. Tapi ini ada good things-nya adalah secara syariah. Ini kita bertumbuh 51%, 2,1 berbanding 3,2 M. 51%. Mungkin juga kebantu juga sama big case-nya Ratih ya. Jadi ini kebantu ya. Jadi warna hijau. Bersyukur nih masih ada yang warna hijau. Yang lainnya masih minus ya dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Jumlah case kita berkurang tadi 38%. Oke. Kemudian rata-rata aktif agent kita gitu ya. Yang new business deh. Kalau ini kan yang plus top up. Anggaplah yang new business. Tiap bulannya di legacy itu ya. Tahun lalu di periode yang sama bulan Mei itu rata-rata 80 agent. Yang produksi minimal satu case new business di legacy. 80 nih tahun lalu. Tahun ini 60 per bulan minimal satu case new business. Kurang lebih rata-rata. Ya, berarti secara aktif agent pun kita masih kurang 25%. Oke. Nah untuk yang case new business per aktif agent atau CPA. Ya jadi rata-rata seorang agent menjual berapa polisi di legacy gitu ya. Ini 1,9 berbanding 1,6. Sebenarnya nggak ada ya 1,6 polis. Tapi rata-rata. Jadi kita juga minus 17%. Secara average case size kita tipis. Tipis banget. Karena di bulan yang sama tahun lalu itu 16,6 juta rata-rata API per polis. Sekarang jadi 16 juta. Jadi versus last year kita minusnya adalah 3% teman-teman. Secara case size ya. Oke ini adalah jumlah leader kita, jumlah manpower kita gitu ya. Nah kalau ini adalah jumlah rekrut. Secara rekrut pun kita kurang teman-teman. Dibanding tahun lalu 124 berbanding 104 minus 16%. Ya, jadi dari sekian banyak indikator ini yang masih positif itu yang syariah ya. Poin syariah yang lainnya masih minus dibandingkan dengan tahun lalu. Ya jadi poin-poin ini yang bisa apa namanya bisa menjadi tolak ukur kita apa aja yang harus diperbaiki. Itu ya indikatornya. Oke. Oke. Nah ini adalah number to catch up ya. Ini supaya teman-teman ingat terus gambaran kita di tahun lalu legacy. Itu rata-rata ya kalau kita lihat di sini Juni itu tahun lalu kita 2,8 M. Berarti kita kalau mau istilahnya mengejar ketertinggalan yang sebelumnya itu berarti kita harus rata-rata per bulannya harus di atas 3 M teman-teman. Ya termasuk di bulan ini dan seterusnya gitu ya. Ini adalah kita per bulan di tahun lalu teman-teman. Ini yang menjadi fokus kita. Oke. Oke,
Nah ini submission, tapi kita lihat ya. Ini submission di minggu pertama bulan Juni sampai dengan tanggal 6 malah. Tanggal 7 ini belum masuk. Sampai dengan tanggal 6 ini kita submission kita legacy ya sudah 1,2 M, 74 cases. Lumayan lah, kalau misalkan rata-rata gitu ya berarti kita submission harusnya kalau misalkan ini stabil sampai dengan akhir bulan. Meskipun mungkin nanti minggu ketiga ada libur ini ya, Idul Adha dan kemudian juga long weekend, mungkin itu challenge kita. Oke, tapi mudah-mudahan submission bisa terus meningkat gitu ya dari minggu ke minggu. Kalau ini bisa terus meningkat harusnya tadi ya kita bisa melewati benchmark month to date tahun lalu harus di atas 3M teman-teman. Ya, asalkan ini. Kalau kita lihat di sini yang mendominasi ada 52 case, 833 juta gitu ya. Di sini mungkin banyak juga yang dari konversi ya, bukan hanya dari yang new business nasabah baru, tapi mungkin ada beberapa juga dari yang konversi. Meskipun mungkin konversi API-nya deltanya itu nggak gede-gede amat gitu ya, paling selisih 2 juta, 3 juta. Jarang kayaknya yang di atas 6 juta adalah, tapi beberapa gitu ya. Rata-rata sih di bawah 6 juta untuk delta API selisihnya. Tapi kalau dikumpulin teman-teman, ikan teri dikumpulin satu ember, kerasa nggak? Kerasa ya, kerasa darah tingginya ya. Kolesterol gitu ya. Apalagi kalau udah ngadepin nasabah ya kok ya. Ya, oke. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan dari Pruwell Medical juga teman-teman. Oke. Nah bagaimana dengan rekrut? Nah ya tadi kita banyak ngomongin omset, API gitu ya, active agent. Nah ini report rekrut kita ya. BD19 lihat jumlah rekrutnya. Januari 8, Februari 22, Maret 18, April 20, Mei. Wis, Mei keren nih. Entah ada apa lumayan langsung melonjak gitu ya. Ada apa? Pro AD dan MLC ya. Kemudian ini, nah totalnya kan tadi 104, tapi masih kurang ya berbanding tahun lalu kan 124-an ya tadi berkurang. Nah yang paling penting adalah berapa kontribusi dari 104 agent baru yang kita rekrut tahun ini berbanding dengan omset agency secara keseluruhan dalam 5 bulan pertama. Ya, omset legacy tadi kan 11,6 M. Kontribusi dari agent yang direkrut Januari sampai dengan Mei 2024, API-nya segini 500 jutaan. Ya, jadi kontribusinya adalah 5%. Ya, berarti ini masih di bawah standarnya nasional. Karena standarnya nasional untuk new agent kontribusinya gitu ya, itu kurang lebih di 15%-an teman-teman. Ya 15% kontribusi new agent terhadap kontribusi omset keseluruhan dari agency. Nah itu ya, berarti PR-nya adalah untuk mengaktifkan agent-agent kita. Oke. Nah kemudian ini teman-teman, nah ini ya kita bisa lihat di sini sekarang ya ini siapa aja leader-leader yang paling banyak rekrut selama 5 bulan pertama di Legacy. Ya, untuk yang pertama top recruiter Legacy itu ada Bro Ray dan Victor Harjanto. Tepuk tangan dong. Ya, betul nggak angkanya Ko Victor, Bro Ray? Takutnya salah, nggak benar ya. Oke, nah kita lihat di sini yang sudah, sini saya ngambil yang 4 ke atas aja ya, yang 4 ke bawah ini saya nggak ambil samplingnya, ini supaya gambaran aja teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini total API new agent ya berbandingkan dengan omset direct unit secara keseluruhan. Nah ini yang keren adalah ini contohnya Bro Ray 324 direct unit dari new agentnya 142 44% komposisinya. Ya, apalagi kalau Bro Ray-nya produksi pribadinya juga ditingkatkan. Nah, jadi kan keren kan? Produksi pribadinya oke, dari timnya juga oke, gitu ya. Tinggal dua-duanya jalan, ya, Bro Ray ya. Kemudian ini Ko Victor 22% kontribusinya ya dari new agent. Ini Glenn 93 dari 551 17%. Nah, yang lain rata-rata masih di bawah double digit ya. Banyak juga yang masih belum ada, berarti kan belum pada pecat telur nih si agentnya ya. Nah ini jadi gambarannya teman-teman untuk new agent di Legacy seperti apa sih gitu ya sampai dengan bulan Mei dan kontribusinya terhadap keseluruhan omset kita. Oke. Oke, nah apa aja sih sebenarnya support dari company gitu ya untuk para new agent yang tadi supaya mereka bisa tergerak untuk aktif, bisa tergerak untuk menjadi calon AAD dan seterusnya. Sebenarnya kita ada 2 program teman-teman. Jangan lupa ada yang namanya Welcoming New Agent atau WNA. Jadi WNA itu bukan warga negara asing jangan lupa. Tapi Welcoming New Agent. Kelas atau training khusus untuk agent baru. Ya. Bahkan pusat itu
sudah menyediakan Zoom-nya. Hampir tiap minggu ada. Contohnya tiap Rabu dan Jumat. Rabu itu jam berapa nih? Jam 6 sore. Buat yang mungkin masih part time atau karyawan atau kerja dulu. Kalau Jumat itu tiap jam 3 sampai jam 6. Ya, tanggalnya pun tiap minggu hampir ada. 7, 14, 21, 28, 12, 26. Nah, jadi saya harapkan buat teman-teman leader di sini, yuk dorong agent barunya yang belum pernah ikutan kelas WNA, yuk ajakin dulu gitu ya. Mau yang sore atau mau yang malam, semuanya kita siapin. Itu tiap hari Rabu dan Jumat ya. Jadi tolong didorong ya teman-teman. Saya nggak tahu ke depannya mungkin someday bakal diwajibkan untuk yang dari agent pengen ke AD wajib harus ikutan kelas WNA dulu. Nah sebelum itu keluar, aturan tersebut keluar, lebih baik join duluan aja ya supaya mereka juga tahu apa yang harus dilakukan, aktivitas apa yang harus dilakukan dan habit seperti apa yang dibentuk, mindset apa untuk mereka memulai di bisnis ini. Nah gitu jadi diharapkan ya teman-teman ya. Nanti kalau saya share gimana? Enggak, satu kali aja. Boleh milih, boleh milih. Materinya sama soalnya gitu ya. Jadi apa namanya nanti saya bakal share lagi untuk yang jadwal minggu ini ya. Ini kan keseluruhan dalam 1 bulan. Oke. Nah kemudian untuk yang Rising Star ya. Nah program Rising Star pun kan untuk agent baru teman-teman. Jadi yang udah ikutan program Rising Star itu ya ada Alvin Yusak. Agentnya siapa ya agak lupa. Oh Martin, itu udah ikutan kan ya programnya ya. Terus kemudian ada Cynthia, Ebo kalau nggak salah ya, Edward ya. Ebonya nggak ada. Kawin ya. Itu calonnya ya, calonnya Ebo belum nikah kan? Belum ya. Nah itu sudah join teman-teman. Dan kemarin ada 3 orang Direct Unity Edo masuk kualifikasi Rising Star tuh. Ya jadi apa namanya minta form komitmen kalau nggak salah udah ke Ko Andre juga ya. Karena kan tiap form Rising Star itu harus ada tanda tangan direct leader dan KPM owner. Ada 3 dari Direct Unity Edo, 1 yang dari Shandy. Nah itu mereka tuh memenuhi kriteria Rising Star teman-teman. Ya, nah Bro Ivan jangan lupa gitu ya. Kalau misalkan kriteria Rising Star itu apa sih? Gitu kan. Normalnya adalah agent yang direkrut bulan Juni. Dia harus aktif maksimal M+1. M+1-nya bulan Juli. 1 case wajib. M+3-nya sampai 3 bulan ke depan itu wajib 3 case 30 juta API. Apanya? Nggak ada minimal API-nya. Tapi kalau M1-nya dia nggak closing, otomatis gugur. Nggak bisa di catch up gitu. Di rekap, di rapel. 3 case 30 jutanya nggak bisa dirapel. Harus M+1-nya wajib aja 1 case. Nah bahkan kalau M1-nya udah memenuhi syarat 3 case 30 juta, dia nggak usah nunggu 3 bulan, udah bisa langsung ikut batch terdekat ke depannya. Itu yang aturan normalnya ya. Nah tapi sekarang itu kita bikin supaya lebih fleksibel, leluasa. Ya kita tariknya itu bukan dari agent yang join bulan ini harus closing bulan depan. Tapi kita tarik dari yang join Januari 2023 sampai dengan sampai dengan Januari 2024 juga kita undang. Kalau mereka ada closingan nih di bulan Juni ini 3 case 30 juta API, mereka bisa ikutan kelas Rising Star juga. Namanya Rising Star Special Invitation. Buat agent yang join 2023 sampai Januari 2024 itu kita bakal undang kalau mereka ada 3 case 30 juta API yang closing di bulan Juni ini gitu ya. Nah itu nanti list potensinya siapa aja nanti saya bakal post lah nanti di grup ya kalau sudah ada pantauannya teman-teman. Ya jadi 2 hal ini sebenarnya bagus banget ya supaya saling melengkapi supaya agent baru kita mempunyai istilahnya kan kalau mereka ikutan kelas Rising Star itu mereka bakal ditarget 1 bulan itu harus 2 case, 1 bulan 2 case minimalnya. Kalau mereka capai mereka dapat reward sejuta. Kalau dikumpulin selama 6 bulan program mereka bisa ngumpulin 10 juta. Ya Zoom-nya 1 minggu sekali doang. Nggak kayak PV kok yang harus setiap hari gitu ya. Dan banyak ketentuan macam-macamnya ini nggak ribet lah kalau ini ya lebih fleksibel. Oke. Nah itu 2 hal untuk support nih agent. Nah bahkan kalau misalkan ada agentnya teman-teman ya yang ikutan kelas WNA dari tanggal 1 sampai 15 Juni, Pak kalau yang sudah pernah ikutan gimana? Harus ikutan lagi kalau mau ikutan challenge ini ya.
Dan mereka closing satu case 6 juta API Pro Cinta, mereka bisa dapat OVO 100.000. Nanti bakal dibayarin di bulan Juli 2024. Nah ini namanya welcoming new agentnya. Kenapa sih harus Pro Cinta? Ada yang tahu alasannya? 6 juta? Pro Syariah jelas gitu ya. Sponsornya. Bukan tujuannya kenapa Pro Cinta? Karena kan itu yang paling simple ya. Produk yang paling simple bagi agent baru. Apa namanya, dan mumpung sekarang lagi ada apa? Hibah 30% dan cashback. Bisa dapat dua-duanya nggak? Bisa. Jadi cashbacknya bisa dapat, ekstra hibahnya bisa dapat kalau memenuhi dua ketentuannya ya. Even buat agent beli polis pribadi bisa dapat keduanya nggak? Bisa. Buat agent beli polis pribadi pun ekstra hibahnya dapat. Cashbacknya juga dapat asalkan dia sebagai new pemegang polis ya. Nah itulah nanti kita bahas di belakang ya campaign mah ya. Oke. Oke, nah ini Rising Star yang tadi ya udah dibahas. Oke, nah ini teman-teman ya kita mau bagi-bagi rapot dulu teman-teman ya. Seperti biasa, jangan bosan-bosan. Kalau saya sebulan sekali gitu ya, tiap ini harus menyampaikan data ini. Karena kalau anak sekolahan bagi rapotnya kapan sih? Minggu ini ya? Minggu ini. Nah ya sebelum nanti gitu ya, putra-putri teman-teman bagi rapot. Ya teman-teman dulu ya, kita bagi-bagi rapot dulu ya. Oke, ini teman-teman, ini pencapaian secara API dan FLC. Ya, sesuai dengan request Ko Andre sudah dikelompokkan berdasarkan grup AD-nya masing-masing supaya bisa saling memantau dan saling mengingatkan. Ya, bisa aja misalkan contohnya ya, kan kalau misalkan kita ngelihat di sini angkanya yang ada di sini, jadi bisa saling mengingatkan nih. Jadi misalkan Vika ngingetin agent baru Aristo gitu ya, Daniel ngingetin Sally Pausen gitu. Kok Andre juga bisa ngingetin semuanya dan seterusnya gitu ya. Nah kita lihat angka yang ada di sini teman-teman. Oke, secara grup ya contohnya ini Kok Andre, nggak apa-apa ya Kok ya. Kok Andre ini masih minus 2%. Oke, tapi secara rekrut grup itu growth 167% dari 3 ke 8. Oke. Nah, kita lihat di sini AAD-nya Ko Andre itu ada siapa aja? Sekarang itu AAD-nya itu ada 4 ya. 2 leader baru dan 2 adalah leader senior. Oke. Nah, ini pencapaiannya masing-masing ya. Apa namanya? Pencapaiannya untuk yang Ko Andre sendiri direct unit 53% meningkat ya. Daniel, minus 90% Bro Daniel. Ya. Ada apa ini? Saya nggak ngerti. Gini. Apa namanya? Oh pulang dari, kemarin ikut juga ke Malaysia ya? Oh pasti banyak banget dapat inspirasi ya. Pasti banyak banget dapat inspirasi. Oke, saya ingat Bro Daniel ini tuh, waktu itu kan saya belum kenal ya. Ada acara makan-makan di, mana sih? Ray? Yang di Vale ya? Vale ya? Ya Vale kan? Kan saya belum kenal kan. Oh, ada Bro Daniel langsung bilang, bro gua tuh nggak pernah bolong extra OR. Kuartal 1 sampai kuartal 3. Wis. Belum juga kenalan nama. Udah langsung kenalin prestasinya gitu kan. Nah gitu jadi saya tunggu lah Daniel yang tahun lalu. Ya. Yang pede banget gitu kan. Belum kenalan nama langsung udah kenalin prestasinya dulu gitu kan. Nah bener ya. Emang bener kan kuartal 1 sampai kuartal 3 gak pernah bolong kan. Nah itu spiritnya itu ya Bro Daniel ya. Kemarin lagi sibuk pindahan rumah katanya ya. Mudah-mudahan udah beres ya. Pindahan atau renov ya? Dua-dua. Lagi sibuk membangun aset gitu ya. Ya. Nah boleh ya. Jadinya dikejar ya bro. Di catch up ya kekurangannya. Eh Vika. Vikanya ada? Ada? Enggak ada ya? Tahun lalu. Kuartal pertama dia dapat kalau nggak saya extra OR ya. Nah untuk yang leader Aristo Subowo tuh di ini ya. Jakarta ya. Ada nggak di Zoom? Ada ya. Bro Aristo, kemudian juga Shirley Paulsen juga kan leader baru nih. Ya jadi memang jangan lupa ya bahwa apa namanya kan sudah jadi leader gitu ya. Yuk lebih apa namanya aktif dan produktif lagi ya. Nah ini secara rekrutannya gitu ya. Secara rekrutannya ini Ko Andre naik dikit ya 33%. Nah yang lain juga ini masih banyak yang konsisten nih.
Tahun lalu nol, tahun ini nol. Jadi masih 0%. Bro Daniel ya. Ya, konsisten nih ya. Oke. Nah, ini Bro Arya Yayanya ada nggak? Nggak ada. Wah, lagi pada sibuk konversi kayaknya ya. Ketemu sama nasabah. Oke, nah ini Bro Arya. Ya, ini Bro Arya secara grup minus ya masih minus 43%, secara rekrutan juga sama gitu ya. Bro Arya, kemudian juga kok David Lee dan Handianto ada? Nggak ada. Oke, ini juga masih minus ya. Kalau Bro Arya, nah ini uniknya gini. Bisa jadi secara direct unit Bro Arya ini growth. Direct unitnya growth loh. Tapi secara grup ini masih minus. Nah ini kan masih menjadi PR. Mungkin beranggapan bisa gini juga gitu ya. Apa namanya? Ya, tahun lalu kan misalkan Riannya ada? Nggak ada juga. Tahun lalu kan Rian masih ada di grupnya Arya karena masih jadi adik gitu kan. Misalkan bilangnya gitu. Tapi tahun ini kan udah misah adiknya. Jadi sehingga nggak bisa kalau misalkan compare apple to apple gitu. Tapi spiritnya adalah harus gitu ya kan kalau misalkan mencetak leader baru ya berarti mau nggak mau kan kita harus nyari yang baru gantinya gitu ya. Supaya secara keseluruhan grup kita nggak turun gitu nggak minus ya. Kemudian Bro Handaya. Nah, Bro Handaya juga minus 59%. Bro Handaya tadi ada ya? Ada. Ya, ada. Ya, tapi saya yakin gitu ya dari kelihatannya udah nggak sabar pengen gaspol gitu, udah kayak greget gitu. Ya, jadi ditunggu ya gregetnya ya, Bro. Bro Beca ya. Oke. Secara rekrutan juga konsisten ya, 0%. Ya. Bro Rian naik 9% ya, secara rekrutan ini turun. Karena mungkin ada beberapa ya saya lihat trennya. Yang tahun lalu udah ada goals, ngejar dari AAD ke AD itu rekrutnya banyak banget. Contohnya misalkan kayak Bro Rian ini ya. Saya yakin ini pasti buat bahan ngejar promosi adeknya gitu. Tapi setelah jadi ade, lupa nggak rekrut lagi gitu ya. Udah 5 bulan belum rekrut lagi. Jadi jangan sampai setelah capai tujuan adeknya tapi lupa gitu nggak bangun bisnisnya. Gitu ya. Ade itu kan bukan tujuan akhir, bener nggak? Itu justru apa namanya first step gitu untuk bangun bisnis. Bukan tujuan akhir udah aja jadi adik. Enggak gitu ya. Kan ada adik satu, adik dua, adik tiga dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian ini Bro Edo. Bro Edonya nggak ada ya. Secara grup minus 35%, rekrutnya konsisten. Kemudian di sini ini leader baru ya, ada Ebo, kemudian juga ada Vivi Lesmana. Kemudian juga ada Bro Edo ya minus 2%. Oke. Dari 4 berbanding 2 minus 50 persen untuk rekrutannya juga gitu ya. Nah ini grupnya Bro Diki juga minus 2% sama ya. Pak Chong Ilong ada dan Yosua nggak ada ya. Kodikinya juga nggak ada. Oke. Nah ini Bro Martin nih. Bro Martin. Nah Bro Martin juga apa namanya kan tahun lalu masih AD ya. Ngejar jadi AD. Nah tahun lalu itu saya ngambil direct unitnya nih. Direct unitnya 604 juta. Tahun ini direct unitnya 412 juta. Berarti masih minus 32%. Secara rekrut kurang dikit lah. Dari 5 ke 4, 20%. Bro Martin. Ya, gaspol lagi ya. Oke. Kemudian ini Bro Philips. Ada? Nggak ada ya. Nah ini juga lumayan nih drastis turunnya dari 1M. Direct grupnya menjadi 309. Berarti minusnya 70%. Rekrutan juga sama turun. Ya. Cidemi ada? Pak Budi ya. Pak Budi ini Cidemi juga sama nih lumayan turunnya drastis. Kok dari grupnya dari 484 ke 79 juta minus 84%. Rekrutan juga turun dari 62 minus 67%. Ya kalau Johan Susanto ada? Nggak ada. Oke, ini juga turun. Ya, turunnya memang nggak begitu signifikan gitu ya. Tapi secara direct unitnya Cidemi ini sangat berpengaruh kok terhadap omset grup secara keseluruhan. Ya, ini juga turun minus 67%. Oke, dan juga perlu lebih digaspol lagi ya, Kobudi ya, Cidemi ya. Oke, nah ini ya Bro Riko. Bro Riko ya, puji Tuhan masih growth meskipun dikit, growthnya 5%. Ya, rekrutan konsisten. Oke, Ci
Esther, ada? Nah, Ci Esther, minus 55% Ci. Ya, harus dikejar lagi ya Ci. Rekrutan juga sama minus. Ya, direct unit Bro Riko naik 36%, rekrutan naik dikit 50%. Oke. Nah, ini Samdian, ada nggak di Zoom? Ada? Mudah-mudahan ada. Oke, ini direct grup adanya lihat ya. Samdian 460 berbanding 68, minus 85%. Rekrutan sih naik ya. Apa namanya, Justina Ani juga ini leader baru sih, ya leader baru. Oke, tapi dilihat dari sini, nah ini juga turunnya lumayan drastis gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa sih dalam satu slide ini mengelompokkan Ko Riko, Bro Samdian, dan Dev, tujuannya adalah supaya saling mengingatkan. Bukan, bukan. Kalau kau pisah-pisah gitu ya slide-nya nanti pusing kan lihatnya kan. Jadi saya mengelompokkan dalam satu slide yang sama supaya bisa saling mengingatkan, saling support, saling motivasi gitu ya. Bro, Rahel, si Rahel, ini ya. Nah ini juga ya, masih minus 94%. Tapi rekrutan naik nih. Ini ada hal positif yang bisa diambil, rekrutan sih naik ya 100%. Oke. Oke. Nah ini ya Westi dan Revin ya. Nah ini lihat. Secara grup minus 20%, secara rekrutan naik 25%. Oke, di bawahnya Shandy ya. Secara grup juga minus, rekrut juga sama minus. Kemudian juga ada Felisa Tanaya. Nah ini Ci Felisanya ada nggak ya? Ini belum pecah telur direct unitnya tahun ini. Leader baru kan, 5 bulan. Waktu terakhir saya tanya telepon ngajakin join Verge gitu ya. Karena wajib kan join Verge buat AD baru. Dianya lagi di luar negeri kalau nggak salah. Nggak tahu udah pulang belum? Udah ya? Udah ya. Tapi sibuk sebagai ini juga ya, apa namanya, karyawan juga ya. Nah ini belum pecah telur nih direct unitnya di tahun ini. Ya rekrutnya juga sama. Ya tolong apa namanya dibantu lagi. Shandy-nya ada nggak? Ada ya? Ya Cisandi ya, tolong dibantu. Oke, kemudian juga ada Sarah Frediba dari 470 360 minus 23%. Rekrutannya juga sama turun. Direct unitnya apa namanya? Ini leader baru, lumayan nih leader baru ini Anidia Nastiti udah 107 juta, lumayan ya sebagai leader baru, oke. Rekrutnya juga udah ada, nah tapi uniknya adalah direct unitnya Sarah Frediba tuh naik nih 7%, meskipun secara grupnya turun ya, oke. Karena tahun lalu kan mungkin Wijayanti masih ada di bawah Sarah ya, nah itu kan. Nah ini Wijayanti ada di Zoom, ada ya. Wijayanti ya direct unitnya 115 juta, oke. Aswin juga ini leader baru. Ini leader baru semua ya kalau Wijayanti ya dua-duanya ya. Masih 4 juta nih Aswin, Pak Aswin, kemudian juga Bu Francisca Niken baru 14 juta. Direct unit Wijayantinya sendiri 96 berbanding direct unit di tahun sebelumnya 234 minus 59% teman-teman. Ya, nah ini juga sama nih case-nya kayak Bro Rian. Karena kan tahun lalu itu banyak rekrut pasti buat ngejar promosi ya, buat ngejar promosi dari AD ke AD, jadi rekrutnya banyak ya. Tapi setelah jadi AD ini jangan dikendorin rekrutnya ya. Wijayanti ya tahun lalu 6 0 jadi masih minus 600%. Nah ini ya jangan lupa ya, sekali lagi AD itu bukan tujuan akhir tapi justru itu sebagai apa namanya stepping stone pertama gitu ya untuk bisa terus membangun supaya jadi gede timnya. Oke, itu. Nah ini Ko Victor ya. Ko Victor secara grup 1,2 M tahun lalu. Sekarang 237. Jadi minusnya lumayan gede nih kok. 81%. Tapi rekrutnya naik 2 ke 8, 300%. Ya, direct unitnya Ko Victor itu ada Arvin juga nih. Pak Arvin ada? Kenapa? Tadi ada? Oh ada. 200 nggak gigit kok. Saya nggak lebih galak dari Irin kan? Nah, tenang. 222 ke 39 nih ya. Minus 82% nih. Ini lumayan, ingetin ya Ko Victor ya. Ke Pak Arvin. Nah kalau direct unit Ko Victor sih naik ya.
naik 150%. Rekrutan juga, wow naik nih dari 0 jadi 700%. Tapi PR-nya ini berarti karena tahun lalu lumayan gedenya masih ada dari Putri ya. Putri itu masih masuk ke grupnya Victor kan masih AD ya. Nah, Putrinya udah ada apa masih extend? Oh rumah sakit. saya saya khawatirnya belum pulang gitu ya. Karena extendnya paling lama. Oke. Maksudnya Bro Erik. Nah, Bro Erik juga sebagai leader baru nih Bro Erik. Ada tadi aku lihat. Nah itu ada di pojoknya. Bro Erik ya sebagai ade baru gitu ya. Direct unitnya tahun lalu 400. Sekarang 144 berarti masih minus 64%. Rekrutnya berkurang juga 50%. Ya sekali lagi ya Bro Erik ya. Udah balik lagi jadi ade. Harusnya lebih semangat lagi. OR-nya lebih gede dibandingkan dengan AD kan. Oke. Pak Stefanus. Ada? Kenapa? Pak Stefanus Nathanael. Enggak, justru kan kalau hukum fisika itu minus plus minus jadi plus gitu dong ya. Ya, plus 7%, 0% ya. Ini Anggita minus 70% ya Bro Hadi ada ya tadi saya lihat. Ko Hadi, ini ya. Ko Hadi. Ko Hadi ya naik 36% ya. Pak Stefanus. Saya belum pernah ketemu Pak Stefanus yang mana? Serius? Enggak serius. Ada sposnya nggak di sini? Pak Andre kenalin dengan Pak Stefanus ya, saya nggak tahu yang mana. Ini ya, ini ya. Tapi growth loh, ini growth loh tuh. Growth 56% ya. Nah ini juga tolong diingetin juga ya, Ko Victor ya, ke Putri ya. Tahun lalu tuh dia 538 loh, ini 98 minus 82% gitu ya. Jadi ini menjadi PR juga ya. Oke. Nah untuk grupnya Winnie, wah ini ya. Ini hampir nggak ada yang warna merahnya. Ya, kecuali ini satu dikit deh. Kok Benny minus. Kalau ini enggak ini ini semua ya. Ini si rekrutan juga nih. Rekrutan juga berarti. Iya. 65% ya grupnya Winnie, rekrutan juga nambah, kemudian juga Hamidah 151%, Winnie sendiri naik 42%, ya secara rekrutan juga nambah. Ini wow 169% ya. Tapi rekrutan bolong ya, mulai rekrut lagi. Oke. Apa namanya? Terus kemudian Bro Benny juga ya. Bro Benny masih minus 2% dikit sebenarnya. Ya, tapi harusnya bisa sih dikejar catch up. Rekrutan 0% ya. Sengaja ya ada yang minus ya. Karena kan kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya. Benar kan? Karena manusia, namanya juga manusia kan? Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Terus kemudian ada grup siapa lagi? Ya, Ko AB-nya nggak ada ya? Ko AB-nya nggak ada. Minus 26%, rekrut juga sama. Minus Paul, Sonia minus 52%. Kemudian Cimarina. Nah, Cimarinanya ada ya. Ini juga sama ya minus 48% ya Ci. Gaspol lagi Ci. Ya rekrutannya juga belum pecah telur rekrut. Ya Paul juga sama. Oke Handi Setiawan juga minus 83%. Kok Handi ada? Ci An. Oh pulang paling terakhir dari Legacy ya. Kan batch 2 kan. Ya jadi pulangnya terakhir. Oke mungkin masih jet lag gitu ya. Mudah-mudahan sekarang set. Wah, tadinya jet lag langsung jet case gitu ya.
Rekrutan juga konsisten 0% ya. Ci An-An ya. Oke. Fanny-nya nggak ada ya. Ini 26% growth. Rekrutannya masih minus. Kemudian juga Bethesda-nya ada minus 13%. Ya tapi rekrutan nambah 300%. Oke. Kemudian juga Cowendy. Nah, Cowendy tadi ada aku lihat. Bawah. Lagi apa? Apa tuh? Nge-gym? Oh iya, sorry. Nih. Udah saya kasih ke Ko Andre. Nanti Ko Andre bakal ngasih lah di grup. Oke. Ini ya Cowendy nih secara direct unit meningkat 34%, rekrutan tapi turun 50%. Ya. Nah, ini Ko Willy ya. Grupnya ini Ko Willy grup naik 49%, rekrutan masih konsisten. Nah, Ciwidya masih minus 56%. Ya. Tapi saya yakin banyak bahan Ciwidya ya. Ya. Nah, ini unik ya. Ini nggak kaci. Ini nggak kaci karena tahun lalunya kekecilan. Jadi naiknya gede persentasenya, tapi te kaci ya. Growth kok, tapi te kaci ya. Karena tahun lalunya kekecilan kok gitu ya. Jadi jangan sampai pakai trik ini ya teman-teman ya. Supaya tahun lalu, supaya nanti tahun depan bagus, tahun ini ya udahlah dikecilin gitu ya. Supaya tahun depan naik dikit, langsung berapa persen. Jangan. Jangan ya. Cilinda 97 juta ke 196 juta. Ya 102% ya growth-nya Cilinda. Rekrutan pun naik. Nah bagus nih. Cilindanya ada nggak ya di Zoom? Cianjur ya. Ada? Oke, good. Good job Cilinda ditingkatkan terus. Bro Ivan. Wih, keren nih. Naik meskipun cuma 1% ya. Nah, tapi at least naik ya 1% kan. Secara rekrut pun naik ya 100%. Nih, tepuk tangan dong. Bro Ivan. Ya, meskipun sibuk gitu ya jadi PIC di agency, kemudian juga Ingrid juga diminta jadi mentor dengan kesibukannya gitu ya, tapi nggak lupa gitu ya dengan direct grupnya sendiri ya. Good job, tingkatkan terus. Oke. Nah ini ya untuk grupnya Bro Glenn. Nah ada ya Bro Glenn ya. Secara grup naik 13%, secara rekrut naik 75% nih buat Bro Glenn ya. Nah, AD barunya, tapi ini Nevaya baru 12 juta gitu ya. Kemudian Brosoninya ada, Brosoninya nggak ada, 80 juta gitu ya. Secara rekrut, direct unitnya Glenn naik 25% gitu ya. Secara API naik 5%. Gitu ya. Paling Bro Glenn di ini ya dibantu, disupport juga untuk Nevaya dan Sony gitu ya supaya lebih gaspol lagi. Oke. Bro Ray ya. Bro Ray juga direct unitnya naik 70%, rekrutan juga naik 40%. Tepuk tangan juga dong buat Bro Ray. Ya, oke. Bro Mike ya minus 27%, masih minus, rekrutan masih konsisten. Ya tapi kalau nggak salah masih banyak juga case yang dia yang belum issued ya, Bro Mike ya. Masih ada bahan gitu loh. Oke. Nah ini untuk Eric Okto ya secara grup naik 77% ya. Albar naik direct unit juga gitu ya. Kemudian juga Bro Ericnya masih minus 18% ya. Rekrutan juga di sini rata-rata naik ya 200, 100, 100% ya. Mira ya. Mira naik 44% dari 551 ke 796. Rekrutan juga ya naik 400%. Ya, Bro Felix masih minus 59% Bro Felix.
Mana Bro Felixnya? Nelfon. Wah, pas banget ya. Ngangkat teleponnya di momentum yang pas. Rekrutnya tapi ada ya 4 jadi 400%. Ya, Mira secara direct unit naik 98%. Oke. Nah, Budian, ada Budian? Nah, Budian masih minus 5% ya dikit ya. Rekrutan juga masih minus 50%. Ibra ada? Ibra dari 74 konsisten ini. Konsisten nih 74 sama bisa gitu ya, pas gitu ya. Masih minus 50%. Ya. Kenapa? Mana? Naik 19.000. Oh iya. Ya, oke. Nah itu teman-teman ya, itu adalah rapot kita di bulan Mei. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi bulan depan yang warna-warna merah tadi ya berubah ya jadi warna hijau. Ya setuju teman-teman? Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke. Nah ini apa aja sih yang bisa didapat oleh leader gitu ya terutama di Juni ini. Nah ini jangan lupa teman-teman, ini kita ada kontes Dinner with Management namanya Quarterly Business Challenge atau QBC ya. Kuartal 1 udah lewat ya. Nah ini saya ingin mengucapkan congratulations buat pemenang yang kuartal 1 dulu. Makan-makannya pasti di hotel bintang 5 atau yang setara gitu ya. Nanti tunggu flyer undangannya ya. Tapi buat pemenangnya dulu untuk yang pemenang top 3 gitu ya, agent paling banyak polis konvensional dan syariah itu ada Gary Yesa, tepuk tangan dong buat Edo ya. Kemudian untuk yang top 3 recruiters, nah top 3 recruiters, congratulations juga buat Bro Ray ya. Ditunggu nanti ya undangannya ya, di mana dan kapannya nanti ya. Kemudian untuk top FYP syariah, oh, kira-kira siapa kuartal 1? Bro Rati, congratulations juga ya. Nanti ditunggu ya. Nah ini untuk yang kategori-kategorinya teman-teman, ada yang kategori leader, ada yang kategori agent. Nah ada yang top 3 recruiter. Top 3 recruiter syariah artinya adalah kalau ada agentnya yang closing minimal 6 juta API selama periode kuartal ini, tergantung dia closingnya syariah atau konven. Makanya dibedain ya top 3 recruiter untuk yang konven, top 3 recruiter syariah. Kemudian top FYP konvensional dan syariah dan top 1 top FYP syariah. Dan ini untuk kategori agent. Jadi dibedain untuk agent dan untuk leader. Ya jadi masih ada waktu sampai dengan akhir Juni ini untuk kejar. Oke? Oke, nah ini extra OR teman-teman ya. Extra OR bentar lagi nih, tinggal 20 hari lagi. Ini pantauan per half month Mei. Saya belum ada pantauan per month end Mei-nya. Jadi oke, kalau yang sudah capai per half month Mei itu ada Bro Ivan, tepuk tangan dong. Wis, ya. Ya, Bro Edo, ini half month Mei ya. Month end Mei udah ngitung atau udah sempat cek di Purvos, udah beres? Udah beres, tepuk tangan juga dong buat Bro Edo ya. Philipnya nggak ada. Ya, kemudian juga Westi masih kurang berapa Westi? Tinggal Isyudin ya. Tinggal Isyudin. Apa namanya itu untuk yang AD. Untuk yang AAD ya ini masih banyak yang kurang ya per half month Mei. Nah tapi saya pengen teman-teman coba buka dulu Proofforce-nya sekarang ya. Saya kasih waktu 2 menit buka Proofforce-nya supaya kita sama-sama ngelihat potensi. Kalau teman-teman capai extra OR, duitnya bisa dapat berapa sih? Karena banyak yang nggak menyadari, apinya lumayan jauh. Padahal kalau dilihat potensinya gede, dapat duitnya. Jadi supaya semangat gitu loh ngejarnya. Jadi silakan buka Proofforce-nya. Saya kasih waktu 2 menit. Login. Kemudian klik garis 3 di pojok kiri atas. Pilih dashboard. Kemudian pilih estimasi extra OR. Nah di situ bisa lihat teman-teman kurang API-nya berapa. Dan duitnya bisa dapat berapa kalau capai. Ya. Nah ini contohnya kelihatan kayak gini nih. Nah dapat duitnya misalkan gitu ya. Segini misal. Coba dilihat ya. Buat teman-teman sebelahnya mau ngelihat juga boleh silakan. Ya, oke. Ada yang sudah ngelihat potensi kalau teman-teman capai extra OR kuartal 2 ini 20 hari lagi dapat duitnya dapat berapa? Ada yang kalau yang udah sempat lihat angkat tangan ya, boleh langsung angkat tangan. Udah. Oke. Lumayan kan, Ci? Oh, lumayan banget ya. Ada lagi yang sudah lihat angkat tangan yang sudah? Saya penasaran sama Ivan deh, kan udah capai. Udah.
Dapatnya berapa? Oh. Hah? Loading. Oh, pakai wifi kantor nggak? Atau masing-masing? Nah, mungkin saking bonusnya kegedean, jadi langsung berat perforce ya. Nah intinya itu ya teman-teman ya, pantau ya, supaya teman-teman semangat gitu ngejarnya gitu ya. Bro Edo udah lihat estimasinya dapat berapa? Udah lihat? Udah, lumayan kan? Oh lumayan kan? Langsung senyum tuh. Kalau yang langsung lihat senyum itu tandanya lumayan teman-teman. Oke? Ini baru half month tapi ya, month and May-nya belum ada. Nanti kalau udah ada yang month and May-nya saya nanti update. Tapi jangan lupa persistensi 85 ya. Minimal rolling unit itu persistensi 85. Ada? Kelihatan Westi? Dapat? Kelihatan? Nah, kalau kejar capai lumayan kan? Nah, itu lumayan ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, supaya lebih semangat lagi ya, harus dicek. Sering ngecek, bukan hanya estimasi extra OR, estimasi bonus produser pun teman-teman rajin ngecek. Supaya semangat ngejar produktif man tiap bulan. Oke, oke. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Nah boleh lihat dulu ke depan, boleh ditaruh dulu proof force-nya. Nanti lanjut lagi ngelihat proof force-nya setelah meeting ya, boleh ya. Kita fokus lagi ke depan sebentar teman-teman. Oke, nah ini buat leader nih ya. Setelah MOLC kemarin ya, final report MOLC belum keluar. Belum keluar ya, final report MOLC belum keluar. Jadi belum tahu pemenangnya dari legacy kira-kira siapa aja. Nah tapi ini sekarang lagi ada kontes PALC teman-teman. PALC 2024. Oke, kemana Pak? Nah ini ada yang bisa ngeliat clue nggak dari flyernya ini kemana nih? Kelihatannya kemana? Tapi kan ada tulisan ini hanya ilustrasi mungkin kan ya. Jadi flyer ini hanya bersifat ilustrasi. Ya, setiap kejadian nyata akan berbeda dengan aslinya gitulah kalau di film. Nah ini periodenya itu PALC itu 1 Juni sampai 30 September. Oke. Top 30 nasional. Punya 4 NAA minimal 400 juta dari Juni sampai dengan September, minimal 4 new active agent dan rolling unit 85%. Pertanyaannya, misal ya Bro Edo, capai nih MYLC, misal capai ya. NA yang sama bisa dipakai nggak buat PALC? Kenapa? NAA-nya itu sama periodenya yang direkrut dari Oktober tahun lalu sampai dengan September. Ya, di AU nggak ada larangan NAA yang sudah kepake buat MLC dipakai lagi PLC nggak boleh, nggak ada larangan. Jadi selama NAA tersebut produksi lagi dari Juni sampai dengan September minimal 6 juta API itu boleh harusnya karena di AU itu nggak ada larangannya. Nah gitu ya. Jadi yang Glenn juga misalkan ada NAA yang kawin MLC empatnya bahkan sama closing lagi nih 6 juta dari Juni sampai dengan September bisa dihitung. Nah gitu ya. Oke, tapi ya sebaiknya sih cari terus yang baru ya, NAA-nya ya. Enggak, kan main MLC dia closingnya Januari sampai Mei. Iya, NAA-nya kan harus closing lagi Juni sampai September. 6 juta, tapi boleh orang yang sama gitu loh. Nah, orangnya dipakai lagi gitu ya. Kurang lebih itu prinsipnya ya, top 30 leader nasional nih. Ya, ini levelnya di atas MOLC, ya lebih bergengsi ya. Buat teman-teman legacy ya saya harap ya banyak yang perwakilan nanti berangkat PALC. Oke? Oke, itu yang pertama. Nah, ini juga ada event. Eh yang namanya itu Agency Leader Conference ALC ya. Sebelumnya itu bakal dilaksanain Juli, tapi kita reschedule ke 15 sampai 16 Agustus. 2 hari 1 malam di Hotel Nuansa Cikarang ya. Tapi berangkatnya nanti 15 Agustus, bukan Cikarang nanti ya. Nah, 15 Agustus biayanya itu 2 hari 1 malam 1,5 juta. Ya pembicaranya selain ini nanti bakal banyak lagi yang baru pembicaranya. Jadi ini kita pengen ngumpulin 1.000 leader prudensial di ALC. Oke. Biayanya 1,5 juta. Mau dapat diskon nggak kira-kira? Mau dapat diskon atau gratis? Ya apalagi kalau ibu-ibu, cewek-cewek maunya gratisan atau maunya diskon. Ya kita kasih teman-teman. Nah buat teman-teman kalau mau dapat diskon 50% berarti dapatnya 750.000 bayarnya dari 1,5 juta. Itu dari Mei sampai dengan pertengahan Juni
teman-teman itu punya 2 FLC atau 2 NAA. 2 NAA-nya itu adalah yang direkrut dari Januari, yang baru pecah telur pertama kali minimal 6 juta dari Mei sampai dengan 15 Juni. Berarti ada waktu kurang lebih 5 hari lagi. Ya. Atau direct unit 50 juta dari 1 Mei sampai 15 Juni. Berarti 1 bulan setengah. Itu diskon 50%. Bayarnya cuma 750.000. Kalau mau gratis, diskon 100%, itu memenuhi semua kriteria. 2 FLC dan 2 NAA dan 50 juta API direct unit. Baru itu gratis. Nah ya, kita lihat pantauannya sampai dengan pertengahan Mei. Lah gambarnya jadi gini ya. Oke, nah ini yang sudah gratis nih, achieve semua kriteria Bro Glenn. Tepuk tangan dong ya. Udah daftar belum? Nanti daftar ya, Bitly-nya ya. Ada di grup ya. Kalau Bro Edo, nah yang lainnya itu minimal sudah memenuhi 1 kriteria. Kalau memenuhi 1 kriteria berarti sudah diskon 50%. Nah ya udah dapat diskon 50%, ada Bro Edo, ada Ivan, ada Mira, ada Wendy, Rian, Rico, Martin Gunawan, Michael, Winnie, Firman, Linda, Wirawati, Arya, Ray, Bethesda, Handi, dan Dev ini sudah diskon 50%. Tinggal kejar sampai 15 Juni kalau bisa memenuhi 3 kriteria ini supaya jadi gratis. Enggak, satu NA, satu FLC harus salah satu ini full, ini full atau gitu kan ya. Nah gitu ya, ini pantauannya ya, ada yang FLC, ada juga NAA, kemudian juga dari Max-nya. Oke. Oke. Nah ini untuk yang MOC gitu ya, kemarin juga kok Andre sempat nanya ke saya, untuk MOC targetnya tahun ini berapa sih? Nah ini jangan lupa ya teman-teman ya, AD 200, AD grup itu 601 atau 2 NA-nya dan ini persistensinya ya. Oke, saya nggak akan nampilin dulu pantauan MOC karena saya pengennya teman-teman fokus ke yang beresin dulu bulan ini gitu ya. MOC masih bisa sampai Desember, tapi kalau bisa gitu ya, coba MOC-nya diberesin segera gitu ya. At least gitu ya kuartal 2 ini kalau udah beres kan lebih tenang ya. Jadi tinggal kejar untuk yang level lebih tinggi prestasi selanjutnya ya. Nah untuk yang AD baru, jangan lupa di Juni ini itu ada validasi. Jadi ingetin ke AD baru di sini ada nggak AD baru yang sekarang hadir? AD baru oke. Yang di Zoom ada ya. Nah jangan lupa bahwa validasinya direct unit harus minimal persistensinya berapa persen? 75 per Juni ini. Karena kalau di bawah 75 itu nanti demosi ya. Dan harus pernah ikutan Verge. Nah ini ada 3 AD kita yang belum pernah ikutan Verge nih. Ada kesempatan daftar Verge online. Jadi tolong diingetin nih. Francisca Niken Pratiwi, kemudian Felisa Tanaya dan Nevaya. Ini harus ikutan Verge karena itu merupakan validasi untuk new AAD. Ya sifatnya adalah wajib teman-teman. Ya ada mereka sudah saya masukin di grup welcoming new AAD Region Jawa Barat. Flyer untuk Verge juga udah ada di situ. Jadi silakan segera daftar ya. Paling lambat tanggal 21 daftarnya. Lewat Zoom kok. Ini apa namanya training version ya. Jadi wajib untuk ikut dan daftar kesempatan terakhir ya. Oke. Oh nah ini nih. Ya ini untuk yang trainingnya. Untuk early bird-nya pendaftaran sampai tanggal 21. Ya setelahnya berlaku harga normal. Dari 1 juta ke 2 juta. Ya biayanya ya potong komisi ya. Oke. Nah ini info update. Nah ini teman-teman ya. Ini info update buat teman-teman yang punya agent dorman. Artinya adalah agent yang core agent lama yang tahun lalu nggak ada produksi 1 polis pun. Oke, nah nanti mulai bulan Juli itu Proforce itu bakalan dibatasi aksesnya. Ya, yang belum ngerjain training mandiri di Proforce. Training mandirinya itu kayak ngerjain sendiri ya, pilih menu training, katalog, search, training khusus agent dorman itu ngerjain sendiri udah langsung beres supaya nggak diblok Proforce-nya. Dan ingetin mereka tahun lalu udah nggak closing 1 polis, tahun ini nggak closing 1 polis lagi, tahun depan, awal tahun depan itu otomatis diterminate teman-teman. Untuk yang namanya agent dorman. Jadi tolong diingatkan lagi ya. Oke. Nah good newsnya adalah sekarang kalau sebelumnya kan agent dorman itu harus polis yang bukan polis pribadi. Tahun lalu masih boleh, tahun ini udah nggak boleh. Tapi sekarang bukan hanya dari new business, tapi juga bisa dari alteration ya yang minimal API-nya 1 polis ya 1 polis tanpa minimum API ya. Kemudian jadi sekarang itu dikasih kriteria
tambahan bahwa boleh dari alteration, tapi minimal 3 juta API. Kalau dari alteration berarti mereka bisa namanya dari konversi. Asalkan mereka ngajarin konversi aja 3 juta API. Itu mereka jadi dianggap agent dormannya itu bisa dicabut lah gitu. Ya untuk syarat dia sebagai agent dormannya. Ya major betul. Boleh dari major. Minimal ya 3 juta API. Oke. Nah kemudian selanjutnya. Oke. Nah ini adalah komisi dari PWM. Ya, kan kemarin sempat ramai-ramai tuh ya, komisi PWM, cash auto debit. Nah ini berlakunya gini, jadi gini teman-teman simpelnya. Kalau untuk ada yang cash PWM, tapi dia bayarnya bulanan, ini masih berlaku skema yang ini. Dilihat auto debit dan non auto debitnya itu beda komisinya. Tapi kalau komisinya dia tahunan, kita samakan seolah-olah dia komisinya auto debit. Ya, jadi kalau nggak mau ribet dengan auto debit, saranin bayarnya adalah tahunan, teman-teman. Karena kalau bulanan itu harus mengikuti yang tutorial video itu yang ada 2 langkah. Kalau nggak online, daftar, kalau nggak offline, gitu kan? Antara 2 itu yang harus dibiasakan. Cara sabitnya kayak gitu pada saat ngisi SPAJ, pendaftaran auto debitnya. Tapi kalau tahunan itu jadinya sama kayak auto debit. Jadi nggak ribet musingin cara sabit auto debitnya gimana. Kalau tahunan mah sama, gitu ya. Nah, ini kan asalnya ada kayak gini ya skemanya ya. Tapi karena Prudential always listening, understanding, and delivering, mendengarkan setiap masukan, kritik dan saran dari teman-teman semua, that's why nggak ada lagi syarat minimal 20 juta API yang disamakannya ya. Mau auto debit atau bayar tahunan, pembayarannya sama skemanya. Nah, itu ya. Oke. Ini good news ya teman-teman ya, ini good news. Kemudian ini untuk Star Club ya. Untuk Star Club ya jangan lupa ini banyak yang apa namanya belum ngeh ya bahwa kalau kan Star Club itu ya, Star Club itu kan ada syarat API API-nya kan 488 tapi FYP 650. Jadi nggak ada lagi syarat API sebenarnya, hanya syarat FYP tapi minimal API-nya berapa gitu kan. 650 dan 488 ya. Kurang lebih kalau selain dari new business bisa dapat dari mana menurut teman-teman? Dari major, dari konversi juga itu FYP-nya jadi dihitung full lagi loh teman-teman. Ya, kenapa? Kalau PPH mah ya sesuai dengan sama premi yang masuk kan. Tapi ini kalau yang dari PSS ke PWM kan dia bayar full lagi tuh premi tahun, misalkan preminya tahunan. Itu langsung dihitung FYP-nya selisih, tapi FYP-nya full loh. Tapi kalau dari unit link ke tradisional, itu kan sebenarnya yang tidak di-encourage oleh company, ya itu tidak ada API-nya gitu. Bedanya itu hanya kalau yang dari PSS ke PWM atau dari PPH ke PWH. Ya, lumayan loh ngumpulin FYP dari konversi ya untuk production club ya. Nah, ini progres MDRT per 5 Juni. Progres MDRT per 5 Juni, adakah yang sudah capai? Congratulations buat Melanie Yohanes. Bro Ray ya, sudah capai MDRT per tanggal 5 Juni, MDRT pertama dari Legacy. Ya, kejarnya COT berarti ya, Bro Ray ya. Nah, ini Mira 76%, Bro Edo 72%, oke, Rati 66%, kemudian Sally Yulianti 61%, sisanya berarti masih di bawah ini. Nah, ini yang terdekat ya, mudah-mudahan bisa segera nyusul Bro Ray untuk capai MDRT ya di tahun ini. Oke. Nah, untuk yang promosi sekali lagi kalau ada yang mau ngajuin promosi tengah tahun, masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Juni ini sudah bisa daftar di Proofforce. Nah, ini customer campaign, ini tolong diperhatikan baik-baik teman-teman, karena ini menarik banget dan ini bisa menjadi senjata buat teman-teman. Ya, untuk customer campaign kita yang pertama, ada cashback buat hampir semua produk konvensional. Berarti apa aja? PCB 88 iya, PWM iya, PWH iya, gitu ya. Hampir untuk semua produk tradisional. Aduh ini sorry ketutup. Ya, cashbacknya itu 10%, maksimal 4 juta cashbacknya.
Syaratnya itu harus bulanan apa tahunan? Tahunan, minimal berapa? 6 juta. Jangan ketukar-tukar ya. Ya, saya ulangi. Kalau untuk cashback itu harus buat nasabah lama, nasabah baru. Nasabah baru yang belum pernah jadi pemegang polis sebelumnya. Pak, kalau sebelumnya pernah jadi TU boleh nggak? Nggak peduli, yang penting dia belum pernah jadi pemegang polis saja. Kalau pernah jadi TU tapi belum pernah jadi pemegang polis berarti berlaku. Itu yang pertama buat nasabah baru. Yang kedua adalah harus bayar tahunan, minimal premi tahunannya adalah 6 juta. Cashbacknya 10%, ya, maksimalnya 4 juta. Dibayarinnya kapan? Desember. Ya, ini yang pertama yang harus diingat. Oke? Hampir semua produk konven dan syariah. Kalau syariah itu yang nggak berlaku buat PKKS, Perucerah itu nggak berlaku, PPH, PSS juga nggak berlaku karena kan produk lama. Tapi buat produk-produk lain semuanya berlaku cashback ini. Jadi dimanfaatkan ya, cashbacknya 6 juta tahunan dan buat PP baru. Oke? Ini yang pertama. Nah yang kedua, extra UP Pro Future. Minimal preminya berapa? 12 juta, benar. Ya, harus bayar tahunan nggak? Enggak, ini ada. Kalau bayar bulanan bisa ekstra UP-nya 5%, maksimal 200 juta. Kalau tahunan, ekstra UP-nya maksimal 10%, 400 juta. Baik Pro Future ataupun PAS. Kalau ini, jadi jangan ketukar-tukar ya. Ini boleh buat nasabah lama nggak? Boleh. Jadi ingatnya kalau cashback itu nasabah baru aja. Kalau ekstra UP boleh nasabah baru, nasabah lama boleh. Yang penting 12 juta premi setahun. Boleh bayar bulanan. Dapat ekstra UP 10% buat Pro Future ataupun PAS. Oke, jadi bisa dikombo nggak dengan cashback yang tadi, Pro Future dan PAS? Bisa, asalkan memenuhi keduanya. Ekstra UP-nya dapat, cashback-nya juga dapat. Kalau memenuhi dua kriteria yang tadi. Berarti kan kalau mau memenuhi dua kriteria harus bayar tahunan berarti ya. Oke, dan minimal 12 juta berarti kalau mau memenuhi dua kriteria ini. Oke, jadi bisa dibundling teman-teman. Oke, nah ekstra hibah 30% buat Prucinta. Ini boleh buat nasabah baru atau nasabah lama? Semua, oke. Boleh bulanan? Boleh. Boleh bulanan. Ya, asalkan premi per tahunnya berapa? 10 juta. Nah, itu ya. Jadi memang harus agak tiap itu tuh beda-beda gitu ya. Jadi teman-teman mendingan cek flyer dulu deh daripada salah gitu ya. Oke, jadi ini juga ekstra hibah Prucinta dan cashback berlaku double nggak bundling campaign? Berlaku nggak? Berlaku, bisa juga. Bahkan buat agent beli polis pribadi pun boleh. Ekstra hibah dapat. Terus kemudian juga apa namanya? Cashbacknya juga bisa dapat dua-duanya. Ya, jadi bisa juga double-double. Oke. Nah, ini untuk yang ekstra UPPAS yang tadi ya. Kemudian juga cashback untuk yang produk syariah hampir semua. Ya termasuk juga kalau tadi konven ada PCB 88 cashbacknya. Kalau untuk yang Pro Anugrah, Pro Cinta juga ada cashbacknya. Jadi bisa didobelin ya. Antara ekstra UP plus cashback dan antara ekstra hibah plus cashback juga. Jadi dapatnya double-double. Oke. Nah ini saya mau update sedikit ya teman-teman mengenai tentang konversi ya. Tentang conversion. Oke. Karena bulan Juni ini ya jangan lupa teman-teman ya. Bulan Juni ini adalah untuk penawaran GIO terakhir untuk konversi ya. Jangan sampai kehilangan momentum gitu ya. Ada kemarin juga misalkan contohnya Bro Ray gitu nanya ke saya. Ada nasabah yang mau upgrade misalkan ya dari PPH ke PPH Pro. PPH nih ke PPH Pro. Harusnya kan tahun lalu konversinya. Ternyata setelah dicek di AU, kalau yang mau GIO itu dari PPH ke PPH Pro terakhir Juni 2023. Nah jangan sampai hal ini terulang juga teman-teman. Ya, jangan sampai periode GIO-nya udah lewat, nanti kalau mau konversi jadinya harus full underwriting. Ya. Dan ini kita balapannya itu bukan hanya dengan campaign, bonus dan lain-lain, bukan. Tapi ini kita balapannya adalah dengan kondisi kesehatan nasabah. Karena banyak kejadian juga yang tadinya dia masuk ke list GIO, kan itu datanya bergerak terus tuh. Ada klaim kemarin-kemarin langsung hilang di list GIO-nya. Jadi udah nggak berlaku GIO-nya. Jadi kita bukan hanya berpacu dengan waktu, tapi kita berpacu dengan kondisi kesehatan nasabah. Yang udah ditawarin GIO, yuk jangan ditunda. Jangan sampai dia keburu amit-amit gitu ya sakit rawat inap, GIO-nya hilang. Karena itu banyak juga yang adanya kejadiannya seperti itu.
Hmm. Namanya nggak hilang. Kalau sekarang gua ketemu nih, gua kerjain, pindah, aman kan? Yang penting mas selama dia masih ada di list yang terupdate aja ya. Ya, gini, kan kalau memang misalkan itu, tapi itu udah diajuin atau belum? Apanya? Itunya apa namanya konversinya? Udah. Udah. Enggak, ya hari ini gua mau konversi. Oh, tapi Tadi, belum disubmit ya? tadi pagi gua download, masih di GIO. Masih di JAYO, oke. Iya. Nah, itu kemungkinan kalau misalkan nanti diajukan, itu nanti bakal ke detect juga untuk yang klaim yang kemarinnya. Aman? Hmm. Eh, Hmm. Tapi itu JIO sebelumnya. Dan itu apa namanya, apa istilahnya tuh klaimnya diajukan ke PRU padahal ya. Ya, cashless, kemudian setelah keluar, itu klaimnya tanggal berapa? Oh, setelah keluar ya. Tapi di list update yang sekarang nih, masih tetap ada. Tetap ada, oke. Ya, tapi takutnya tapi ada beberapa juga yang hilang. Contohnya ada nasabahnya siapa, Ibra, karena ada klaim itu langsung hilang di listnya. Tergantung penyakitnya juga kali ya? Ya Pak? betul, kalau misalkan penyakitnya yang major gitu ya. Ci, itu klaimnya major nggak? Klaimnya klaim apa? Minor nggak? Minor, demam. Oh cuman demam sih harusnya memang oke. Ada satu lagi yang lebih minor, cuman kecelakaan jatuh dari kursi itu bener-bener hilang JIO-nya langsung. Oh kalau itu mah berarti memang udah nggak ada di list di awal ya? Waktu lagi 1 April dapat. Hmm. Nah udah gitu dia di 20 April dia jatuh dari kursi. Jadi kan rawat jalan kecelakaan. Nah di yang kemarin 20 Mei itu langsung hilang. Langsung hilang di list jauh. Udah dicek ke PSF jawabannya karena klaim itu. Minor banget Nah, masalahnya. jadi memang kayaknya ada yang gitu ya. Maksudnya ada yang berhasil tetap di GIO-nya tuh nggak hilang, tapi ada juga yang hilang kan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi memang case by case. Tapi kalau itu minor sebenarnya bisa coba fight ke PSF. Ini kan klaim minor, maksudnya itu harusnya ini tetap ada di GIO. Bisa coba di fight gitu ke PSF. Tapi kalau Di menurut WLP. gua ya, Pak Hilman, kalau yang ini tuh sebetulnya GIO dan dapat hemat premi kan. Sebetulnya di 1 Juli kalau kita nggak keburu pindahin juga tetap bisa GIO berdasarkan tabel konversi kan. Cuman nggak dapat hemat preminya. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi memang nggak dapat apa namanya Hemat kampanyenya. Ya, Kampanyenya kan yang belum tentu diperpanjang itu adalah kampanyenya, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan gini, kalau misalkan sesuai tabel Ci, itu kan hanya berlaku kalau dari apa namanya dari yang sama. sesama plan, misalkan PWM ke PWM. Kalau ini kan konversi dari produk yang berbeda. Nah, jadi untuk yang GIO-nya kita belum tahu diperpanjang atau enggak. Ya mudah-mudahan sih diperpanjang ya. Mudah-mudahan diperpanjang. Tapi gitu ya jaga-jaga yang bisa dilakukan sekarang, yuk kita follow up sekarang. Maksudnya Ya. gimana Pak Hilman? Sorry, yang tabel konversi emangnya dari mana ke mana? Kan dari PSS ke PWM contohnya. Oke. Nah kalau untuk yang kebijakan yang ada GIO, ya itu kan yang dari sekarang, yang sesuai penawaran. Ya, apa? Yang 17 Juni, nah ini kan bentar lagi nih, kan ada beberapa opsi ya. Kalau misalkan untuk yang sekarang, misalkan nih ada yang keberatan nih preminya berat, yang sudah bisa dilakukan sekarang apa? Yang sudah bisa dilakukan sekarang ada pilihan kalau untuk yang PWM itu dikasih Pruwell Saver, jadi lebih murah. Ya kalau untuk yang PWH itu ada dikasih opsi yang sustainability-nya lebih singkat, preminya lebih terjangkau. Nah itu juga ada. Nanti yang 17 Juni itu bisa turun plan dan GIO turun satu plan dan tetap GIO. Tapi itu baru bisa dilakukannya adalah 17 Juni. Jadi kalau ada nasabah yang pengen turun plan dan GIO nanti dikerjainnya 17 Juni. Jadi jangan sampai dikerjain sekarang, nanti 17 Juni dikerjain bukan. Tapi nanti aja di hold dulu sampai dengan 17 Juni. Kalau mau ada yang turun satu plan ya nasabahnya. Seperti itu. Pak Hilman, kalau di AU yang nomor 46 kan sebetulnya konversi dari PSS ke PWM juga. Ada di situnya ya? Ada, jadi maksudnya kalau saya nanggapnya kayak gini, yang ini itu penawaran untuk mendapatkan hemat kontribusinya, yang 5% itu atau 10%. Ya itu kan penawaran kampanyenya yang belum pasti nanti ada kan. Dilakukan nanti di 1 Juli kalau nggak keburu pun kita bisa lihat dari konversi yang di AU. Sesuai di situnya ada yang GIO atau FUW-nya.
Kan kalau Gitu ya. GIO itu kan hanya untuk lu pasti bisa pindah ke sana Iya, kan. tanpa Sementara medical dan lain-lain. betul. Nah, kan di tabel konversi juga sama. Kalau saya punyanya bronze B pindah ke bronze B ya pasti GIO karena pasti langsung pindah gitu. Oh, oke. Oke ya. Jadi secara tabel itu jadi mirip kayak waktu lagi yang PHS ke PPH plus. Oke. Cuman ya bedanya Belum tentu dapat hemat preminya. nggak dapat hemat premi sama pastikan nasabahnya tetap masih sehat itu Iya, itu aja sih benar-benar. Thank you ya. Apa namanya tambahannya ya, Ciwidya. Oke. Nah, kemudian ini teman-teman ya, ini sampai dengan awal Juni kemarin ya, total sudah lebih dari 1.802 agent yang sudah melakukan konversi 4.970 polis. Oke, potensialnya masih banyak banget gitu ya. Nah, ini datanya dicek berkala ya, karena ada beberapa juga yang sebelumnya nggak muncul, jadi tiba-tiba muncul di list PDF-nya. Kemudian kalau misalkan teman-teman, Pak ini tuh harusnya dapatnya GIO, dia nggak pernah klaim dan lain sebagainya, kok dapatnya full underwriting. Nah itu bisa konfirmasi kemana? Itu bisa konfirmasi ke PSF WAB. Jadi nanti teman-teman itu bisa nanya alasannya kenapa ini tuh ditawarinnya FUW. Atau even nggak ditawarin sama sekali kenapa? Nah itu bisa dicek ke PSF WAB karena di mereka ada datanya by system. Oke. Nah sekarang kalau misalkan untuk yang komisinya kan sudah disamakan ya teman-teman ya. Oke. Nah ini data per 7 Juni direct unit. Ya tolong diperhatikan dulu sebentar teman-teman ya. Total nih ya Ko Andre dari legacy ada 5.655 polis yang ditawarkan penawaran konversi. Ya. Yang sudah disubmit per tanggal 7 Juni itu ada 80 polis. Ya. Nah, ini total ini per direct unit ya. Bukan hanya produksi pribadi tapi per direct unit ya teman-teman. Yang ditawarkan penawaran dan ini yang sudah disubmit. Ada Bro Edo, kemudian juga ada Martin Gunawan ya. Yang sudah disubmit, kemudian juga ada Ko Johan, kemudian juga Ko Abe dan lain sebagainya. Yang namanya belum ada di sini berarti dari direct unitnya belum ada yang disubmit untuk yang namanya konversi teman-teman. Oke. Kalau ini 9 polis tapi termasuk yang dari unit link ke tradisional juga nggak Bro Edo? Atau ini yang dari PSS ke PWM aja? Ini per 7 Juni ada 9 polis dari direct unitnya Edo yang udah disubmit termasuk dari yang unit link ke tradisional nggak? Atau di luar itu ini? Kenapa? Campur ya? Berarti ini semua ya? Ini per tanggal 6 malah, sorry. Bukan, hari ini saya narik datanya tanggal 7, tapi sebenarnya datanya per tanggal 6. Berarti hari Kamis ini sebenarnya. Enggak kehitung ya, harusnya lebih banyak lagi ya. Oke, berarti ini hanya benar-benar yang sesuai dengan penawaran di surat ya. Dari PPH ke PWH dan dari PSS ke PWM. Ya, ini angkanya. Oke, nah di saya ada data ini, contohnya seperti ini. Kan mungkin kalau misalkan teman-teman ngelihat di Excel-nya teman-teman, ya kalau teman-teman ngelihat di Excel-nya teman-teman, itu apa namanya nggak bisa ngelihat untuk yang data direct unit. Bener nggak? Hanya bisa ngelihat yang pribadi kan? Ya, benar, benar, benar. Ya, panjang lah ya. Di Proofforce kan. Nah, jadi sebenarnya di saya itu ada data Excel nih. Nah, contohnya kayak gini. Nah, itu sebenarnya bisa difilter. Contoh misalkan untuk yang agentnya atas nama siapa, nomor polisnya ada, kemudian udah ada keterangan udah disubmit atau belum, yes or no. Kemudian juga ada nama agentnya siapa, nama leadernya siapa, jenis produknya apa, dia ditawarinnya GIO atau full underwriting, dan kemudian juga untuk yang apa namanya paket konversinya jadi plan apa, kemudian juga bisa difilter apakah kurang dari 29% atau lebih dari 29%, kemudian juga ada selisih kenaikan preminya jadi berapa dan API-nya berapa. Nah, di saya itu ada data kayak gini, gitu. Tapi saya mau izin dulu ke Ko Andre. Ko Andre mana? Ini it's okay nggak kok kalau nanti saya share di grup?
yang kayak gini. Jadi leader bisa filter masing-masing nih. Misalkan Bro Edo bisa filter direct unitnya dia siapa aja yang ditawarin. Misalkan dia mau filter yang GIO doang atau yang filter kurang dari 29% doang. Gak ada nama nasabahnya kok. Cuma nomor polis. Ya. Gak apa-apa lah ya. Soalnya gak ada nama nasabahnya. Iya. Oh, atau saya kasih gelondongannya ke Dewi, nanti Dewi kasih ke direct unit masing-masing gitu ya. Gimana? Atau saya kasih ke grup aja Excelnya, teman-teman bisa filter sendiri gitu. Gak ada. Emang gak ada dari pusatnya gak ada. Ya udah, nanti saya share di grup aja ya Excelnya ya. Jadi teman-teman bisa filter sendiri mana yang mau jadi prioritas gitu ya. Apakah mau yang PWH dulu, PWM dulu, apakah GIO dulu, atau yang preminya jadi kurang dari 29% dulu atau apa-apa gitu ya. Kang Ilman mau nanya bentar. Kang, Beni. Mana? Waduh 5 menit. Ini nih. Ini saya dikonversi ada penawaran buat nasabah. Ada yang plan sama, terus ada plan sama tapi sustain sampai dengan 64. Maksudnya apa tuh? Nah, Tapi dia lebih murah boleh tuh. buka PDF. Oke, teman-teman kan saya tadi bilang bahwa sekarang itu ada penawaran untuk yang dari PPH ke PWH dengan premi yang lebih terjangkau. Tapi dengan tulisan yang sustainability yang lebih singkat. Atau mungkin ada yang tetap sama Pak, kayak Bro Ivan nanya ke saya, Pak ini preminya lebih rendah tapi kok sustainnya tetap sama 99 gitu kan. Oke, nah jadi gini teman-teman ya, saya langsung aja skip dulu ini. Langsung aja ke sini. Nah, jadi gini, untuk yang dari dari PPH ke PWH, sebelumnya kan sudah dikeluarkan tuh surat penawaran segala macam, gitu kan naiknya tuh gila-gilaan. Ada yang bahkan naiknya tuh lebih dari 100%. Ya. Nah, setelah kemarin tanggal 22 Mei kita langsung ada opsi atau pilihan lain. Jadi, kalau buat nasabah yang tahun lalu sudah repricing, kemudian sekarang ditawarin konversi, itu kita batasi atau capping istilahnya. Kenaikan preminya itu nggak akan lebih dari 29%. Ya. Kalau yang nasabah tahun lalu belum repricing, ya sebelumnya kenaikan ada yang sampai 100% dan lain sebagainya. Sekarang ini kita kasih tawaran yang opsi kedua, yang sustainability-nya lebih singkat, itu maksimal preminya kurang dari 40% untuk yang pilihan keduanya. Ya. Nah, jadi bedanya apa nih kalau tadi kata Bro Beni gitu kan? Nah, nanti mungkin tampilannya kayak gini nih. Tampilannya kayak gini di Proofforce. Ya. Sebenarnya kalau yang di Proofforce, itu kan rata-rata memang kelihatan untuk yang 99 tahun ya. Nah, itu tuh sebenarnya untuk yang masa pertanggungan produk basicnya sampai 99. Tapi kalau mau dilihat untuk yang masa pertanggungan si ridersnya sampai usia berapa, itu tuh Kang Beni harus coba di Proofforce, di next terus, itu sampai nanti kelihatan. Untuk misalkan basic produknya 99, masa pertanggungannya yang bawahnya misalkan sampai dengan umur 65, misalkan untuk yang PWH-nya. Kelihatan di situ. Ada yang tetap sama, ada juga yang turun. Nah, kok bisa Pak lebih murah tapi tetap sama sustainnya, gitu ya, nggak diturunin sama Pro jangka waktu masa pertanggungannya. Itu berarti biasanya nasabahnya sudah punya nilai tunai yang cukup banyak. Jadi, ya, karena nilai tunainya cukup banyak itu sudah bisa memastikan sustainability-nya ya tetap sama meskipun preminya lebih rendah. Tapi untuk yang ngebedain jadi apa yang ngebedain adalah untuk nanti terbentuknya nilai tunai di kemudian hari. Otomatis kalau yang milih preminya yang lebih tinggi itu untuk kecukupan nilai tunainya bakalan lebih aman. Bedanya gitu Kang Beni. Ya. Nah contohnya kayak gini nih. Nah ini nih. Ya. Jadi untuk yang dihitung dari Pro gitu ya. Nah, premi pada surat penawaran konversi PWH sudah dihitung berdasarkan proyeksi hingga akhir masa pertanggungan. Ya tanpa memperhitungkan nilai tunai, transaksi lainnya dan lain sebagainya gitu ya, top up dan lain sebagainya ya. Sehingga bisa terdapat skenario di mana pada penawaran premi yang lebih rendah
Polis diproyeksikan dapat tetap sustain hingga akhir masa pertanggungan. Meskipun sama-sama sustain hingga akhir masa pertanggungan, yang akan membedakan adalah akumulasi nilai tunai yang diproyeksikan lebih besar jika memilih opsi sesudah dengan premi pada surat penawaran konversi. Jadi kalau saran saya, Kang Beni, kalau misalkan itu ditawarin gitu ya, misalkan yang lebih terjangkau ya. Kalau misalkan nasabahnya memang maunya lebih murah, tawarin yang lebih terjangkau. Karena kalaupun nanti misalkan butuh, someday misalkan ada kekurangan, itu kan nanti tinggal di top up. Supaya dia lebih terjangkau aja sekarang. Tapi kalau dia memang maunya nggak apa-apa dengan premi yang penawaran yang pertama, nggak masalah, ya tinggal itu boleh juga. Tapi untuk kecukupan nilai tunainya lebih terjamin gitu. Jadi poinnya itu yang membedakan itu nilai tunainya lebih Betul. terjamin. Betul, Oke. betul. Karena ada beberapa juga kalau nilai tunainya nggak cukup bagus, itu biasanya ada yang masa pertanggungannya itu jadi turun. Misalkan sebelumnya dia pilihnya misalkan 85, jadi tawarinnya cuma 65 atau 55, ada yang kayak gitu juga. Tapi ada juga yang tetap sama. Itu bisa dilihat, biasanya kalau yang ditawarinnya sama itu nilai tunainya udah cukup bagus gitu. Cukup apa namanya, sudah cukup gitu. Terus ini tuh kan nasabah yang PPH tuh banyak sama PSS, cuman yang ditampilin baru beberapa, itu tuh akan menyusul ke sana nanti kalau melebihi 17 Juni dan 30 Juni gimana tuh? Nah, Belum ada aja tuh. ditampilin beberapa tuh maksudnya gimana? Harusnya nama ini tuh ada. Enggak, maksudnya dilihat di Proforce itu kan cuman ada berapa 10 orang gitu ya. Sedangkan kan nasabah yang PPH Oh, maksudnya di luar ini. Oh ya udah boleh. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya saya di ini ya, di ruang kaca ya, di bawah ya. Boleh, boleh, boleh. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan mengenai tentang konversi gitu ya, nanti boleh saya nanti standby di ruang kaca di sebelah admin ya. Ini apa namanya Bro Beni, kalau misalkan ada nomor polis yang harusnya ada di penawaran tapi nggak muncul, boleh di nomor polisnya diketik aja ke PSF, ditanya, dicek dulu. Ya, dicekin dulu. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau full underwriting, kalau GIO, PPH gitu ya, ada di banner. Tapi kalau misalkan full underwriting nggak akan ada di banner, itu tuh harus masuk ke menu e-alteration. Kalau PSS ke PWM semuanya lewat menu ProLeads, nggak ada banner. Nah itu jangan sampai ketukar-tukar. Ya. Hmm. Dari PSS ke PWM itu kan butuh waktu, harus drop PSS-nya. Itu tuh ditunggu 30 Juni itu harus sudah issued atau Ya, submit aja, submit. Oh. Bisa, issued di belakangan. Ya mudah-mudahan sih diperpanjang ya, tapi sejauh ini sampai dengan sekarang belum ada info perpanjangan. Itu aja. Ya, amin, amin. Ya, oke. Nah ini ya tadi ya, yang mungkin yang bisa jadi bikin nggak dapat tuh ini. Tadi maksudnya Ciwidya tuh, ada yang diskon hemat plus, ada juga untuk yang cashbacknya, ekstra komisi gitu ya. Yang bisa jadi bikin jadi nggak dapat gitu ya. Kan sekarang lagi ada juga untuk yang konversi itu bisa 5%. Boleh balik lagi ke slide bentar lagi aja. Saya beresin dulu slide-nya ya. Sebentar, 5 menit lagi. Ya, langsung digedein aja. Ya. Oke. Iya, ini saya reminder aja untuk yang teman-teman ya, untuk yang konversi, untuk yang ekstra komisinya masih ada di bulan Juni ya. Ekstra komisi tambahannya 5%, tapi ini dari selisihnya, bukan dari komisi full, bukan dari premi full. Gitu ya, jadi contoh ilustrasinya kayak gini. Boleh di next. Oke. Nah ini contohnya ya. Nah ini nih. Ya, contoh-contohnya terakhir dikit ya. Contoh misalkan kan, kalau misalkan PSS-nya dulu preminya 25 juta per tahun, sekarang preminya 30 juta per tahun, ini komisinya kan full lagi dari awal. 22% kalau misalkan dia tahunan atau auto debit dikali 30 juta per tahun. Jadi komisinya adalah 6 juta 600. Oke. Nah untuk ekstra komisi yang tadi 5%-nya itu dari selisihnya. 30 juta dikurangi 25 juta. 250.000. Jadi komisi yang didapat adalah 6.850.000 dan ini komisinya kan berarti balik lagi dari awal dan berlaku seumur hidup. Kalau dari
PWM, ya PSS ke PWM, gitu ya. API-nya selisih delta. Nah, kalau FYP-nya gimana teman-teman? Ini ya, ini potensi ya teman-teman ya. FYP-nya dihitungnya apakah selisih atau full 30 jutanya? Full 30 jutanya sesuai dengan premi PWM-nya dia yang diterima tahun ini. Nah, ya. Jadi ini adalah potensi teman-teman. Kalau mau ngumpulin FYP dari konversi juga ini sangat berpotensial. Ya. Nah, bahkan untuk yang bonus produser Productive Man ingat nggak? 25 juta API, 2 polis dan auto debit. Itu sebenarnya bisa dikumpulin juga dari konversi. Kan? Kalau konversi itu kalau misalkan isu tahun lalu, kemudian konversi tahun ini dihitung satu case baru kan? API-nya delta selisih. Nah, itu juga bisa dikumpulin dihitung untuk Productive Man, 25 juta API, 2 polis dan auto debit. Nah, ya jadi sangat berpotensi juga. Kalau misalkan teman-teman ngejar Productive Man bisa juga dari konversi, teman-teman. Ya, FYP-nya dapat full buat MDRT, buat Star Club, API-nya juga dapat, kemudian juga buat Productive Man juga bisa dapat. Ya. Oke, nah itu aja dari saya teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi yuk teman-teman pastikan bulan Juni ini adalah bulan terbaiknya buat teman-teman. Terima kasih dan semangat pagi. Oke, sebentar ini buat yang Zoom-nya, tolong Sin. Teman-teman apa yang kita hari ini di-sharing sama Hilman itu hasil kerja keras. Saya percaya Hilman bagiin masing-masing per AD, masing-masing begini. Ini tugas yang excellent dari Hilman. Bolehkah tepuk tangan yang terbaik dong buat Hilman? Hilman, thank you banget Hilman. Thank you banget. Oke, so saya minta waktunya teman-teman sebentar lagi untuk kita boleh mengambil sebuah respons yang benar dengan keadaan yang ada. Jadi kalau tadi kita cerita, Hilman cerita bahwa legacy secara keseluruhan turun 20% ya. Leader-leader tadi diceritain masing-masing betapa punya angkanya beberapa bagus peningkatan dan kebanyakan dari kita ngalamin penurunan. Which is menurut saya itu nggak seharusnya terjadi buat setiap dari kita. Nah so mungkin respons yang kita perlu punya adalah saya perlu on up bahwa kalau legacy omsetnya turun, maka saya mau bilang itu 100% adalah tanggung jawab dari Andre. Itu tanggung jawab saya sebagai pemimpin dari teman-teman yang hari ini keadaannya tidak menyenangkan dan tidak membanggakan. Gitu. Jadi kalau lu boleh lihat keadaan legacy, maka 100% tanggung jawab saya sebagai pemimpin teman-teman semua. Dan yuk saya minta masukan nih. Jadi Cindy akan kasih Google Form bertanya sama teman-teman kira-kira apa yang lu mau kasih masukan. Buat legacy boleh lakuin dengan keadaan seperti ini. Buat apa yang kita perlu lakukan secara berbeda. Saya pikir ini sebuah momen yang bagus banget. Justru dalam keadaan begini kita perlu tanya, teman-teman punya masukan apa? Karena saya terbatas, karena kemarin baru dengar dari LTH ya, bagus banget, LTH bagus banget. Dan sebuah kata yang gue bilang bahwa gila gue terbatas Saya ahli, menurut gue ahli di beberapa hal, tapi dibikin sistem, dibikin monitoring, reviewing, aduh, gua butuh bantuan. Saya jujur saya butuh bantuan dari teman-teman onsite maupun online. Ada Aristo, ada Nindi dan Linda dan Kakak Nita. Gitu. So, Cindy akan boleh Sin? Udah ya. Sini udah taruh di gabungan leader. Teman-teman tolong isi questionnaire ya. Nggak pakai nama. Jadi apapun yang lu rasa bahwa ini membantu kita
untuk kita boleh keluar dan akhirnya boleh memenangkan pertandingannya kita. Tolong kasih masukan, biarin Andre dan beberapa leader nanti boleh coba diskusi apa ya yang kita bisa bikin dari ini. Oke? Dan hari ini juga kalau itu temanya buat masing-masing boleh. Tapi kalau teman-teman punya sebuah ide yang kita bisa bahas 1 atau 2 aja. Yang Andre, keadaan lagi begini, saya nggak bilang bahwa PWM ini nggak penting. Ini sangat-sangat penting. Seperti yang Edo bilang, kalau lu nggak beresin cepat gitu ya, ini jadi jadi problem lebih besar buat berikutnya gitu loh. Dia nasabah keburu entah lapse, keburu nggak dapat promo dan segala macam, ini jadi lebih problem. Tapi please bear in mind bahwa pulang dari sini kalau tadi bahas, gue mikir gimana ya caranya, tadi gue nanya sama Victor. Gimana ya caranya Pak Hilman? Karena kalau pulang dari sini kita bahas PWM tadi ya, maka saya nggak tahu sama teman-teman loh, tapi gue pribadi ya, itu rada blur gitu loh. Pulang-pulang itu rada pusing gitu loh. Kebayang gak loh? Nggak move on. Nah, jadi pulang dari sini tuh nggak gamon gitu bahasa Gen Z ya, gamon. Oh nggak mood. Bikin bete. Tapi gue tahu bahwa ini itu penting banget. Oke, ini penting banget. Oke, buat beberapa leader baru yang PPH, PSS-nya nggak begitu banyak, mungkin nggak kerasa sepenting itu gitu ya. Saya pribadi, gue pribadi nih, gue udah cek sama Rini. Nasabah limpahan 400 polis. Yang punya PPH nggak nyampe 20. PHS sisanya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Limpahan kan ini zaman dulu berarti kan. Ya PHS. Bener, bener. Berkali-kali ada yang minta dan saya kasih. Sampai hari ini saya nggak pernah nolak kalau ada yang minta. Sampai hari ini loh ya. Oke, saya balik ke sini. Yuk, secara bareng-bareng. Tolong Pak Hilman mungkin mumpung ada di sini gimana ya? Kebayang nggak? Kita session tadi pertama setengah masih oke. Yuk, wah ini hasil nggak bagus. Tapi begitu ngomong PWM dan PWH, tapi kan itu perlu diomongin dong. Tapi kalau kita berlanjut sampai bulan Juni, bulan Juli kita begini ya. Ada ide nggak ya gimana ya? Atau kita bikin hari khusus mau nggak? Hari Rabu minta tolong Pak Hilman ya. Kumpulin semua yang diskusi soal PWM, PWH di hari Rabu gitu misalnya. Setelah tanggal 17 ya. Untuk yang tanggal 17, yang opsi yang terakhir ya, berarti ini ya, yang turun satu plan GIO, itu bakal ada webinarnya tanggal 14. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman join webinarnya tanggal 14, supaya nanti tanggal 17 keluar AU-nya, jadi udah ada gambaran gitu. Oke, thank you. Oke. Oke, teman-teman setelah itu tanggal 20, tanggal berapa yuk? Kalau mau nanya, bukan di M3, kita punya partner di bawah ketinggalan jadinya nih, kebayang gak lo? Ya, ada partner kita nggak ajak ngobrol, nggak maju. Widya, sorry. Oke. Thank you. Widya kasih masukan buat teman-teman online adalah kita perlu baca AU. Oke. Nanti kita akan coba gue beres dari sini gue ngobrol nego sama Hilman kalau boleh di hari Rabu kah, hari Kamis kah, 3 hari berturut-turut pagi kayak malam. Kalau mau baca PWM, mau bahas PWM, kayaknya itu yang gue kepikiran. Berhubungan soal PWM dan PWH. Ya. Teman-teman, apakah hanya kita yang ngalamin soal PWM dan PWH? Enggak. Seluruh prudensial ngalamin. Sayang sekalinya begitu menurut gua tuh.
Oke, sayang sekali. Nggak tahu ini bagaimana ya, belum tahu. Yuk kasih masukan dong, 2 atau 3 hal aja yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Sambil spidol. Iya Pak Riko. Teman-teman kita dengerin Riko yuk. Mike ya. Oke, buat teman-teman yang di onsite maupun online, menurut gua ya ini coba kita boleh pikirin bareng-bareng. Menurut gua ada 2 hal yang kita jadi fokus utamanya kita as a business owner di bisnis insurance ini. Yang pertama, kita perlu pikirin bagaimana growth sales-nya kita. Itu yang udah wajib karena kita yang pemilik bisnis ini. Oke. Yang kedua, kita perlu pikirin bagaimana kita mengembangkan timnya kita. Mulai dari recruiting dan pengembangan. Itu yang kemarin kita belajar juga dari LTH ya. Agency di Malaysia. Nah yang ketiga yang gak kalah pentingnya tapi mengganggu proses 2 hal yang penting tadi adalah proses konversi-konversian ini nih. Ya, jadi itu 3 hal yang gak boleh kita nggak pikirin. Yang lainnya please, di saat kita urgent, ini kondisi legacy urgent teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ada diagram yang namanya important dan urgent. Nah sekarang ini yang Kuadran urgent. 1 nih, kuadran 1. Ya ini udah di kuadran 1. Bicara tentang bisnis, kuadran 1 kita adalah ketika kita loss dari tahun lalu, kita udah loss lebih dari 20%. Ini urgent. Ini red alert kalau di bisnis gua ya. Ini gua udah ngamuk setiap hari sama sama pegawai-pegawai gua nih. Nah, ini kita udah urgent. Jadi teman-teman please setting modenya. Ini bisnis kita sedang urgent. Oke. So 3 hal itu kita perlu pikirin. Pertama, kenapa kita belum enlarge our business dengan cara recruiting? Karena recruiting kita tadi gue lihat di raportnya, even termasuk di tim gue, termasuk gue sendiri, recruiting kita minus. Yang kedua, kenapa kita enggak growing di sisi penjualan, sales? Karena kita minus. Jangan-jangan faktornya adalah kita sibuk mikirin yang ketiga. Ya, tapi nggak dilakuin juga, cuman dipikirin tapi nggak dilakuin, cuman diomongin, ditanyain tapi nggak dilakuin. Mendingan ya ini gue ngomong pahitnya nih. Mendingan lu nggak usah pikirin konversi, tinggalin konversi, paling lu dimarahin nanti sama nasabah-nasabah. Oke, nasabah lu mungkin lapse dan tergantung lu akan cuekin, terserah lu maju ke depan atau lu beresin konversi secepat-cepatnya. Tapi kita perlu pikirin 2 hal ini yang lagi urgent. Mungkin itu sih menurut gua. Thank you Pak Riko. 1 orang lagi masukan kalau ada teman-teman. Saya berharap teman-teman boleh bantuin Andre di Google Form udah ada. Oke, yuk kasih input. Menurut lo apa sih input buat kita legacy bareng-bareng yang bisa bikin kita improve ya? Apa yang lu bisa lakuin berbeda tuh sebuah kata. Apa yang lu bisa lakuin tetap sama. Tor. Kalau gue mau nambahin untuk dari sisi supaya kita bisa mikir mana yang paling pentingnya dulu. Karena gini, bicara tentang apa yang dialamin Prudential itu mungkin nggak cuma Prudential yang ngalamin, tapi semua asuransi. Jadi kemarin sempat di grup AAD kita sendiri lihat laporan keuangan 2023. Jadi 2023 itu sepertinya semua insurance ngalamin penurunan yang cukup seru lah secara finance, secara profit dan sebagainya. Artinya memang tantangan semua insurance, cuman mungkin sekarang Prudential bersyukurnya ambil tindakan lebih dahulu. Ya. Terus yang kedua yang menurut saya yang perlu ditambahin adalah teman-teman perlu belajar misahin antara yang tadi Riko bilang benar. Kita sebagai kita punya produk yang oke nih produk sekarang karena conversion itu pusing banget. Ya gue aja nggak ngikutin, gue aja nggak tahu AU-nya berapa aja gue lagi berusaha untuk nungguin. Tapi di lain pihak teman-teman perlu jaga emosi, jaga konsentrasi supaya teman-teman juga tahu bahwa daripada mikirin itu terlalu pusing dan akhirnya efeknya kemana-mana, teman-teman juga perlu konsentrasi sama apa yang lagi teman-teman bangun. Nah itu yang menurut saya
perlu dipikirin apa yang teman-teman lihat pertama kali ada di sini, apa yang teman-teman sebenarnya di awal tahun udah setting untuk kejar. Jangan sampai hal-hal tersebut hilang cuman karena teman-teman lagi pusing sama konversi, which is ini semua orang alamin. Menurut saya ini kondisi yang wajar dengan ada di Indonesia, ya dengan segala pernak-pernik di Indonesia, ya. Nah, ini kondisi yang akan kita alamin tantangannya, dan menurut saya ini nggak akan sekarang ini aja, ke depan juga akan banyak tantangan yang akan kita hadapin. Nah itu. Nah, kenapa? Karena saya ingat waktu 2009 saya mulai di Prudential, semua agent senior itu lagi pusing. 2008, Oh iya ya. jeblok, Saham lagi turun. saham naik turun 100%, semua orang yang jualan single premi mau nangis-nangis karena dimaki-maki nasabah. Tapi tahun itu hidup saya berubah karena hidup saya tahu-tahu saya jualan bisa hampir 700 juta. Jadi kebayang nggak? Agent baru itu nggak ngeliatin apa yang lu liatin. Jadi jangan sampai lu turun dengan semua kepusingan lu ketemu orang baru, pusingnya sama nih karena kita udah nggak bisa misahin. Ini mana sih yang perlu buat new partner, ini mana sih yang perlu buat gua. Nah, yang perlu buat kita keep, karena kita leader, kalau lu belum kuat untuk keep sendiri, lu nggak usah jadi leader, lu turun aja di partner, biarin leader lu yang pusingin kan. Ya, tapi kalau lu cukup kuat untuk jadi leader, ya itu problem yang memang lu hadepin. Ya, tapi fokus lu, kekuatan lu, tenaga lu jangan sampai dibuang cuman untuk hal yang seperti ini gitu menurut gua ya. Ya, buat gua pribadi pusing nggak? Pusing. Ya. Dan percayalah, semakin lu di atas, semakin banyak yang pusingin. Karena yang komplain ke lu pasti makin banyak. Andre ya paling pusing dari kita semua. Ya, yang komplain ke dia pasti banyak. Ya, tapi sekali lagi, pengen diingetin itu aja. Semua akan ngalamin, semua asuransi akan ngalamin. Tapi sekarang MSIG lebih murah, ini lebih murah. Ya, mereka belum ngalamin aja. Gitu. Ya, dan ya mereka belum ngalamin aja. Dan ingat yang tadi saya bilang, waktu 2009 saya join di bisnis ini, semua agent senior, semua insurance yang orang yang jalanin udah lama pusing, tapi di tahun itu penjualan saya bagus banget, dan saya nggak tahu pusingnya, karena hidup saya dipusingin sama masalah yang lebih besar lagi. Ya. Jadi ini masalah kecil lah. Buat teman-teman mungkin yang senior, aduh gue nasabah banyak ya, gue ngerti. Ya kita juga nggak bilang itu salah, tapi please kelola emosinya karena kalian as a leader kalian perlu bisa pilah-pilah seperti itu. Gitu sih. Thank you, Tor. Oke. Aduh, memang kapasitasnya kita perlu diperbesar dengan waktu ketemu nasabah, ketemu tim, tetap punya fokus yang tadi Victor bilang ya. Fokus akhir tahun kita mau ngapain, dan itu dari awal tahun goalsnya kita apa. Nah itu yang kita perlu terus ingatkan buat diri sendiri. Terlepas dari setiap keadaan yang mungkin nggak mudah. Satu terakhir dari Mike ya. Mike mau nambahin Mike? Nah kayaknya perlu belajar dari Mike nih yang hari-hari ini closingannya 300 juta nih kayaknya Mike ya. Doakan shoot ya. Kok mungkin gue usul kalau misalnya kita legacy punya satu lembar isinya memang cara konversi. Jadi kita semua punya handbook gitu loh. Oke, konversi ini ke sini gimana caranya? Step by step. Iya. Ya. Kayak selembar guidance jadi semua orang tuh tahu at least teknisnya tuh tahu gitu loh kalau mau dikerjain gitu. Wah, pas banget Itu tepuk kan. tangan buat Hilman dong teman-teman. Yeah. Terima kasih Pak Hilman. Ya, thank you. Nggak usah di-share, di print air share boleh. Nanti print di kantor yang gede gitu ya. A2 gitu kalau perlu gitu ya, dari dari PPH ke PWH segini, API-nya segini, selisihnya, komisi delta dapat. Nah gitu-gitulah semuanya gitu ya. Ya Cianan. Kemarin kan saya ada ikut kelas Dr. Juanli. Nah dia bahas tuntas banget tentang itu. Sampai saya juga tahu kalau misalnya nggak pindah pun gitu, nanti si biaya pendamping akan tetap turun. Nah itu maksudnya dia benar-benar detail semuanya. Kalau ada yang mau ikut boleh. If kita, makanya kan kemarin saya tuh ikut.
If kita stay di PPH pun itu biaya pendamping akan tetap turun gitu. Nah itu juga ya. Thank you Jangan. Oke. Oke. Terima kasih buat masukan dari, bolehkah tepuk tangan buat Riko, buat Victor, buat Mike, buat Cian Andong yang udah kasih input, dan teman-teman saya tunggu Google Form-nya kalau teman-teman ada masukan. Nggak usah pakai nama, kasih tahu aja sama gua pribadi masukan apa buat kita boleh improve bareng-bareng. Oke? Apa yang bisa kita lakuin buat improve bareng-bareng. Oke. Sebenarnya gue tahu beberapa dari kita punya momentum yang bagus dari PWM PWH. Cuma belum mau cerita sih. Ya. Karena dia dapetin API besar dari ngurusin beginian. Nanti kalau udah beres, maunya udah cerita kalau udah beres gitu ya. Oke. Hah? Mau cerita Felix? Oh boleh dong. Tepuk tangan buat Felix dong. Udah titipan pesan sama Ko Andre minta sharing nanti. Tapi saya baru ingat juga. Jadi sebenarnya memang benar untuk ProWell ini tuh kesempatan baik banget ketemu sama nasabah. Karena kita kan judulnya update informasi asuransi kesehatan. Kemarin ketemu 2 keluarga bisa dapat new business dari sini gitu. Jadi kan dari PPH Plus Pro pindah ke PWM misalnya. Itu kan ada dari misalnya preminya sebulan berapa jadi berapa, misalnya dari 10 juta jadi 7 juta. Kan ada selisih 3 juta kan. Nah 3 juta itu kita bisa buat polis baru teman-teman. Jadi ketemu sama orang baru, nasabah baru itu tuh enak banget sebenarnya. Nah kemarin ada ketemu sama satu nasabah sebenarnya mau jelasin ini. Tapi mungkin karena dia kebutuhannya lebih besar daripada itu, ternyata dia nggak mau terlalu tahu mengenai itu gitu. Karena maksudnya dia punya budget yang lebih besar dibanding itu. Mau naik sedikit pun nggak masalah buat dia. Dari 1,1 juta ke 1,4 pun, oke lah nggak masalah gitu. Dia nggak tertarik, ternyata dia bahasnya ke hal yang lain gitu. Dia minta dibuatin polis dan lain-lain dan udah ngobrol-ngobrol akhirnya rencana mau ambil polis yang lumayan gede, semoga lancar. Gitu aja teman-teman. Jadi maksudnya jangan khawatir mengenai PWM, ini tuh menurut gua tuh adalah emas buat gua. Karena gua bisa ada waktu buat ketemu sama orang. Premi berapa bilang? Oh gitu, nggak terlalu ini ya kalau ini ya. Kemarin tuh dia cuman rencana ya, ini ya rencana kok ya. Dia rencana mengambil UP 40M. Gitu, preminya yang dia iyain ya, yang dia iyain untuk istrinya tuh 497 juta api. Mungkin kalau FYP dikali 1,1 ya. Cuman nanti gue pengen encourage lagi buat dia, karena kan pencari nafkahnya kan istri suaminya kan gitu. Yang dia iyain adalah istrinya dibuatin gitu aja. Dan gue percaya dia punya budget untuk lebih besar dibanding itu sebenarnya. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini tuh kesempatan baik buat kita. Karena maksudnya kalau gue ngomong sama nasabah kayak, kalau gue nggak infoin ini gue salah, tau nggak? Jadi memang kita harus infoin ke dia. Mau nggak mau kita harus ketemu. Gue selalu ngomong gitu sama orangnya. Gitu teman-teman, semangat teman-teman. Thank you Pak Felix. Oke, terakhir. Di rumah kita itu bilang bahwa kata ini kita nggak boleh bilang. Kalau di kantor dari dulu udah bilang ya. Bilang S-word. Saya nggak boleh bilang, minta izin dulu ya. Susah, nggak bisa. Di timnya sama Felix, sama Vika, bayar 50.000, mereka ada bilang nggak bisa, belum bisa, sama kayak zaman dulu.
Betul? Di rumah kita punya sebuah mantra. Bahwa kita itu bilang sama anak-anak, bahwa kalau lu ngomong sama diri sendiri capek, ya pulang dari sekolah capek, gue bilang, Kayla, Sevo, Efron itu racun. Kalau dalam hidup lu bilang, dikit-dikit capek, ya Kayla lagi main golf, nggak bisa papa, Kayla capek. Gue bilang sama Sevo, itu racun. Someday gimana hidup lu besar? Gimana Tuhan mempercayakan hal yang besar dalam hidup? Kalau ada hal kecil aja, kita mindset dalam hidup kita, aduh lu gak tahu apa, gue pulang seharian, gue kerja, gue capek. Itu racun. Jadi saya gak pengen setiap dari kita, dengan semua keadaan ini, bukan hanya di kantor loh, bukan hanya di kantor. Tapi lu juga gak pengen anak lu dari kecil, ya gak? Dikit-dikit bilang apa? Capek, susah. Gimana nanti umur 20 Kayla, kamu mau dipercaya bisnis yang besar. Jadi menteri gimana jadi menteri? Ini kalau jadi kacung aja masih bilang capek. So yes, kita punya tantangan. Yang setuju katakan yes. Tapi kita bisa enggak kita lihat opportunity dari tantangan yang ada. Karena hidup kita berubah bukan karena kita lihat sebuah masalahnya. Masalah itu dalam hidup ya namanya kalau kita sering punya masalah dalam hidup, namanya adalah manusia. Kalau dalam hidup sering lihatnya wijen, jangan-jangan kamu onde-onde. Oke, thank you banget semuanya. Selamat pagi.